Mendengar bahwa Lin Hai akan bersaing dengan Shen Chen, yang baru saja bergabung dengan Sekte Dalam, banyak murid Sekte Dalam yang bersembunyi di ruangan keluar satu demi satu, dan berjalan ke alun-alun di depan ruang kuliah dengan penuh harapan. Sejak Lin Hai menjadi terkenal dalam satu gerakan dengan mengalahkan Li Xuan, pedang pengejar angin peringkat kelima di antara murid-murid dalam pada waktu itu dengan 13 pedang petir, dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Kembali pada hari itu, Li Xuan, mengejar pedang angin, adalah master teratas di antara generasi muda dari Sekte Liu Yun. Dia terkenal dengan pedangnya yang cepat dan ganas, dan dia menyembah di bawah singa haus darah Chen Fanghao, dan menjadi pribadi Chen Fanghao, murid. Namun, setelah kelahiran tiba-tiba Lin Hai, setelah mengalahkan Li Xuan di depan semua murid Sekte Dalam, Li Xuan memilih turun gunung untuk berlatih. Setelah pergi ke sana selama beberapa tahun, dia tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Sejak saat itu juga Lin Hai, seorang murid batin biasa yang tiba-tiba bangkit, memantapkan dirinya sebagai murid batin peringkat kelima dalam satu gerakan, dan menjadi panutan bagi banyak murid batin. Ada senyum tipis di wajah Lin Hai, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi, dan memberi orang perasaan yang sangat ramah. Namun, dalam pandangan Shen Chen, Lin Hai memandangnya seperti seorang penatua memandang juniornya tanah, dengan makna yang merendahkan. Shen Chen diam-diam mengerutkan kening, diam-diam merasa tidak senang di hatinya, tetapi itu tidak terlihat di wajahnya. Sial, berpura-pura menjadi seorang pria terhormat. Aku telah melihat terlalu banyak dalam kehidupanku sebelumnya. Kamu terlalu muda. Karena kamu ingin berpura-pura, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Pikir Shen Chen diam-diam, dengan senyuman di bibirnya, menghadapi. Terima kasih, kakak senior Lin Hai, karena bisa membimbingku, aku benar-benar tersanjung. Shen Chen berpura-pura panik dan berkata sambil menangkupkan tangannya. Yah, ini sangat bagus. Usaha kerasku tidak sia-sia. Ayo, Lin Hai mengangguk sambil tersenyum, dengan ekspresi yang sangat baik, tetapi sedikit niat membunuh muncul dengan cepat di sudut matanya. Shen Chen terus menatap Lin Hai, dan dengan mudah menemukan niat membunuh di mata Lin Hai, tetapi dia tidak takut sama sekali. Jadi bagaimana dengan tingkat ke-6 dari Blood Fusion Realm, dan bagaimana dengan Thunder 13 Swords? Tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini, Shen Chen tidak pernah takut pada siapapun. Tidak masalah apakah Anda orang kaya dengan banyak uang atau pejabat yang kuat, karena Anda telah memilih untuk melawan Chen Chen, itu akan menjadi situasi di mana Anda tidak akan pernah mati, dan paling buruk, nyawa berharga, kehidupan. Semua orang satu. Kemarahan, darah memercik 5 langkah, bahkan jika itu tidak bisa membunuhmu, itu akan memercikkan darah ke seluruh tubuhmu. Selain itu, alasan mengapa Shen Chen ingin menyembunyikan namanya di Liu Yunzong adalah karena dia menyinggung kekuatan yang sangat kuat, kekuatan yang bahkan keluarga besar Shen Chen tidak mampu untuk menyinggung. Dibandingkan dengan kekuatan yang sangat kuat itu, Lin Hai hanyalah badut. Jika ada terlalu banyak kutu, dia tidak takut digigit. Bagaimana Shen Chen bisa menganggapnya serius? Awalnya, Shen Chen hanya ingin cepat meningkatkan kekuatannya sendiri dan menemukan cara untuk mengatasi penyakit tersembunyi keluarganya, dan tidak punya banyak ide lain. Tapi karena Lin Hai datang untuk mencari masalah sendiri, Shen Chen bukanlah orang yang pemalu. Dengan suara pu, Shen Chen mengeluarkan pedang besi di pinggangnya dan menunjuk Lin Hai dari jauh. Aku juga meminta nasihat dari Brother Lin Hai, kata Shen Chen, mengayunkan pedangnya dan bergegas menuju Lin Hai. Shen Chen berlatih tinju sebelumnya, dan dia tidak mahir dalam ilmu pedang, tetapi karena dia memilih versi terfragmentasi dari Yu Yun Nine Slashes, Shen Chen secara bertahap semakin banyak berlatih ilmu pedang dalam setengah bulan terakhir. Mengandalkan pencerahan sesekali dari Shen Chen, meskipun dia gagal mempraktikkan langkah pertama 9 tebasan Yuyu untuk sukses besar, Shen Chen telah membuat banyak kemajuan, setidaknya dia telah mencapai kesuksesan kecil, mendekati ranah kesempurnaan. Sekarang Shen Chen menampilkan ilmu pedang biasa, tetapi juga sangat kuat, sangat kuat. Ketika Shen Chen mengayunkan pedangnya dan hendak menyerang Lin Hai masih tenang, dan dia tidak menganggap serius Shen Chen, menunjukkan sikap seorang master. Lin Hai terkenal dengan ilmu pedangnya di Liu Yunzong, bermain pedang di depan Lin Hai seperti bermain dengan kapak. Lin Hai tidak bergerak, tetapi dengan sedikit goyangan tangannya, pedang di sarungnya tiba-tiba keluar dari sarungnya, hanya menghalangi pedang besi yang diayunkan Shen Chen. Kemudian bahu Lin Hai bergoyang sedikit, dan mengenai gagang pedang, lampu hijau segera mendorong pedang untuk terbang secara horizontal, menggambar cahaya aneh dan cemerlang, melewati pedang besi di tangan Shen Chen, menusuk dengan keras ke dada Shen Chen. Gerakan ini sangat cepat, dan aneh serta tidak biasa, tidak ada trik sama sekali,
tetapi sealami itu, yang menunjukkan kedalaman ilmu pedang Lin Hai. Lampu hijau menyinari pedang, jelas Lin Hai telah menanamkan banyak esensi energi darah. Pedang ini sangat cepat, dan sudah di depan Shen Chen dalam sekejap mata. Shen Chen ingin mundur, tapi tidak bisa sama sekali. Dan, Shen Chen tidak punya pilihan selain menggerakkan langkahnya dan berbelok ke kanan, tetapi gerakan Lin Hai sangat cepat dan rumit. Meskipun dia menghindari titik fatal di dadanya, pedang itu masih menembus jubah Shen Chen. Setengah luka satu kaki panjangnya tertinggal di dadanya. Darah yang memancar segera mewarnai jubah Shen Chen menjadi merah darah. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, Shen Chen terluka oleh Lin Hai. Ilmu pedang kakak Lin Hai telah meningkat pesat. Mungkin ada peluang bagus untuk memenangkan tantangan untuk kakak senior Zhongling yang berada di peringkat keempat. Tidak sesederhana itu. Pasti anak yang bergabung dengan sekte dalam ini terlalu lemah. Kakak senior Zhongling berada di tingkat ketujuh dari alam penggabungan darah. Aku tidak tahu ketinggian langit dan bumi, kamu harus jujur kali ini, kan? Murid-murid di sekitarnya berbisik satu demi satu, dan mereka yang mendukung Lin Hai segera mencibir dengan keras. Bos, Wang Yue langsung terlihat gugup, tetapi menghadapi Lin Hai yang berada di peringkat kelima, Shen Chen tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi Wang Yue. Kakak Lin Hai benar-benar ahli dalam ilmu pedang. Shen Chen mundur selangkah dan mencabut pedang panjangnya. Alih-alih frustrasi, semangat juang yang kuat muncul di wajahnya. Dalam kehidupan terakhir, Shen Chen mengalami banyak pertarungan hidup dan mati, dan menghadapi banyak lawan yang kuat, banyak di antaranya adalah petinju tingkat tinggi di pasar gelap bawah tanah, serta pembunuh top, tetapi pada akhirnya Shen Chen selamat. Yuqiang lebih kuat. Shen Chen tidak pernah menjadi orang yang menunggu kematian dan takut mati. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, Shen Chen akan mati-matian menggigit daging lawan. Awalnya, Shen Chen tidak ingin datang dan menggunakan 9 tebasan Yuyu, yang baru saja dia latih dan belum kuasai, tetapi menghadapi ilmu pedang Lin Hai yang kuat dan indah, Shen Chen tidak terlalu peduli lagi. Usap, Shen Chen mundur selangkah, dengan ujung pedang mengarah ke bawah, menghadap Lin Hai ke samping, seluruh tubuhnya dan pedangnya tampak terintegrasi menjadi satu, dan aliran darah dan cahaya hijau perlahan-lahan beredar di atas besi pedang, pembuatan bir. Ghost Slash. Shen Chen tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke depan, tetapi dia tidak langsung menyerang ke arah Lin Hai, tetapi seluruh tubuhnya berputar dengan cepat seperti gasing yang berputar, berubah menjadi bayangan gelap. Dan di afterimage, ada sedikit cahaya perak, seperti taring ular berbisa, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Shen Chen memutar Lin Hai dengan cepat, tetapi pedang besi di tangannya tidak pernah diayunkan, tetapi tetap tersembunyi seperti taring beracun ular berbisa, siap menunggu kesempatan terbaik untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Lin Hai tetap tidak bergerak, dengan senyum tipis masih di wajahnya, ujung pedang di tangannya mengarah ke bawah di tanah, tetapi dia tidak melihat ke arah Chen Chen sama sekali, dan tidak memperhatikan Chen Chen sama sekali, semua. Shen Chen terluka sebelum dia menggunakan 13 pedang guntur yang membuat Lin Hai terkenal, yang juga membuat Lin Hai sepenuhnya menyadari kesenjangan antara dirinya dan Shen Chen. Dari sudut pandang Lin Hai, dia seperti gajah, sedangkan Shen Chen hanyalah seekor semut, dan sama sekali tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Lin Hai. Dan apa yang akan dilakukan Lin Hai selanjutnya adalah bermain dan mempermalukan Chen Chen di depan semua murid batin, sehingga semua orang dapat dengan jelas melihat nasib menyinggung Lin Hai. Selain itu, selama periode waktu ini, hati para murid dalam berfluktuasi. Banyak murid yang awalnya mengikuti Lin Hai memilih untuk meninggalkan bawahan Lin Hai setelah mengetahui bahwa Liu Yong telah dihukum berat dan diambil dari pil tempering tubuh untuk bergerak lebih dekat ke 5 murid dalam lainnya. Alasan mengapa Lin Hai mengambil risiko menindas yang kecil untuk maju ke depan untuk berdiskusi dengan Shen Chen kali ini adalah untuk memberi pelajaran pada Chen Chen dan membiarkan semua murid dalam memahami bahwa tidak akan ada akhir yang baik untuk berani melawan Lin Hai ini untuk mengalahkan mereka yang telah beralih ke murid batin lainnya. Jangan berpikir bahwa Lin Hai tidak menunjukkan kekuatannya, perlakukan saja Lin Hai sebagai kucing yang sakit, dan berpikir bahwa Lin Hai mudah diintimidasi. Lin Hai tidak bergerak sama sekali, tetapi dengan jentikan ringan di pergelangan tangannya, cahaya pedang menyala, langsung menembus layar pedang yang dilambaikan Shen Chen. Itu ditikam sebuah pedang ditebas, dan bekas luka lain terisi di tubuh Shen Chen. Ujung pedang itu dengan sempit dan berbahaya menebas tulang rusuk kiri Shen Chen, dan itu hanya sedikit diambang menusuk tulang rusuk Shen Chen jantung. Kilat-kilat, ini adalah langkah pertama pedang 13 petir kakak Lin Hai. Kecepatannya sangat cepat dan sudutnya sangat rumit. Bahkan aku tidak bisa menghindarinya. Kakak laki-laki Lin Hai beberapa tingkat lebih tinggi dari anak ini yang baru saja bergabung dengan sekte dalam.
Ini jelas bermain kucing dan tikus. Kekuatan senior Brother Lin Hai benar-benar tidak bisa diremehkan. Murid-murid batin di sekitarnya memiliki perasaan campur aduk, ada yang mengagumi, ada yang kagum, dan ada yang diam-diam ketakutan. Namun, hampir semua orang, termasuk Wang Yue, percaya bahwa Shen Chen pasti akan dikalahkan. Lagi pula, kekuatan Lin Hai di tingkat ke-6 dari alam penggabungan darah ada di sana, belum lagi sebagai murid langsung dari sesepuh dari dalam sekte, dia pasti memiliki kekuatan yang sama dengan Lei Tingshi. Ketiga pedang itu mirip dengan jurus pamungkas, tetapi Shen Chen hanya perpaduan darah. Itu hanya di tingkat ketiga dunia, bagaimana mungkin menang? Bos, jika tidak berhasil, mari kita mengaku kalah, ya. Jika kita menjaga pegunungan hijau, kita tidak perlu khawatir tentang tidak ada kayu bakar. Wang Yue berpikir sendiri, wajahnya penuh kecemasan. Shen Chen bahkan tidak mengerutkan kening, dan bahkan tidak melihat luka di tubuhnya, dia mengayunkan pedang besi di tangannya, masih mengitari Lin Hai, menusuk pedang dari waktu ke waktu. Tebasan hantu. Namun, Nether Ghost Slash hanyalah jurus pertama dari kungfu tingkat menengah tingkat manusia Yuyun Nine Slashes, dan juga merupakan jurus yang paling sederhana. Selain itu, waktunya terlalu singkat, Shen Chen belum benar-benar mengolah Nether Ghost Slash sampai akhir daceng. Oleh karena itu, dalam menghadapi serangan Lin Hai, Shen Chen selalu dirugikan, lelah mengatasi, dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Tusuk, tusuk, tusuk. Lin Hai masih memiliki senyum tipis di wajahnya, tampak persuasif, menunjuk ke arah Shen Chen, tetapi pedang di tangannya tanpa ampun, dan pedang itu menembus organ vital Shen Chen. Junior Brother Shen Chen, kecepatan pedangmu masih terlalu lambat untuk gerakan ini, dan sudutnya terlalu lurus, sehingga lawan dapat dengan mudah menghindarinya. Lihatlah gerakanku dari titik ganda guntur dan bayangan, yang dapat melewati milikmu dalam satu serangan menukik. Serang, dan berikan kamu pedang backhand. Lin Hai berkata sambil tersenyum, pedang panjang itu melintas di tangannya, dan memotong jubah putih Shen Chen lagi, meninggalkan luka berdarah lebih dari 3 inci di tubuh Shen Chen. Yang lain melihatnya, hanya berpikir bahwa Lin Hai menunjuk ke arah Shen Chen, dan masih meratapi kemurahan hati senior Brother Lin Hai, yang mengira bahwa Lin Hai benar-benar mempermalukan Shen Chen berkali-kali, ingin menghancurkan Chen sepenuhnya. Harga diri dan kepercayaan diri Chen. Injak kakimu, bodoh amat. Aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan. Menghadapi serangan orang kuat yang jauh dari lawanmu, ketidakberdayaan dan keputusasaan yang mendalam seperti ini sudah cukup untuk membuatmu benar-benar gila dan bejat. Jika kamu berani melawanku, ini akhirnya. Niat membunuh muncul di sudut mata Lin Hai, tapi dia dengan cepat dan baik menyembunyikannya, dan masih ada senyum tipis di wajahnya. Tidak, jika ini terus seperti ini, hanya pendarahan dari luka akan membuat saya benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Shen Chen berpikir pada dirinya sendiri, tetapi dengan paksa menekan iritabilitas dan keputusasaan di dalam hatinya, dan perlahan mengayunkan pedang besi ke tangannya, seolah merasa seperti apa frekuensi. Satu pedang, pedang lainnya. Saat Shen Chen tenang perlahan, aura halus perlahan menyebar mengikuti Shen Chen melambai lagi, dan Nether Ghost Slash menjadi semakin lengkap. Anak ini belum sepenuhnya putus asa, tetapi telah jatuh ke alam pencerahan. Tidak, anak ini harus mati, jika tidak, pada waktunya, dia mungkin benar-benar mengancamku. Wajah Lin Hai sangat jelek, dan dia berhenti berakting. Dia mengayunkan pedang secara langsung dan menusuk Shen Chen. Petir, Lin Hai tiba-tiba bangkit dari tanah, tubuhnya seperti burung besar, dan dia mengayunkan pedangnya ke arah Shen Chen di udara. Satu demi satu cahaya pedang, seperti ribuan petir dan kilat, menembus tubuh Shen Chen, dan setiap sambaran petir tidak kurang dari serangan terkuat Lang Zeng, salah satu dari 4 harimau kecil di Sekte Dalam. Seolah-olah puluhan Lang Zeng menyerang Shen Chen bersama. Langkangan dangdang Shen Chen buru-buru mengayunkan pedang besi, mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Lin Hai dan melindungi organ vitalnya. Tapi ilmu pedang Lin Hai terlalu aneh dan rumit, dan kecepatannya sangat cepat, dan luka ditusuk di tubuh Shen Chen lagi. Jubah perak yang dikenakan Shen Chen khusus untuk murid batin telah lama ditusuk menjadi potongan-potongan kain oleh Lin Hai, dan ada lusinan luka mengerikan di tubuhnya, seperti mulut kecil bayi. Banyak pendarahan menyebabkan kebugaran fisik Shen Chen menurun dengan cepat, dan wajah Shen Chen sepucat kertas, seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Mati, Lin Hai mendengus dingin, lampu hijau menyala pada pedang di tangannya, Lin Hai dan pedang itu sepertinya terintegrasi, dan berubah menjadi petir, bergegas menuju Shen Chen. Guntur menghancurkan semua generasi. Serangan terkuat dari Thunder 13 Swords.
Shen Chen juga bisa melihat niat Lin Hai, yaitu untuk membunuh Shen Chen dengan satu pukulan, bahkan jika para tetua sekte dalam melacaknya di masa depan, Lin Hai masih bisa membohonginya dengan menggunakan alasan melewatkan pertandingan. Nether Ghost Slash. Mata Shen Chen melebar dengan marah, dia menggigit lidahnya dengan keras, dan memaksa dirinya untuk bangun, yang juga dengan gila merangsang darah di tubuhnya. Pada saat ini, cermin misterius di benak Shen Chen tiba-tiba memancarkan cahaya putih, dan arus hangat dengan cepat mengalir ke benak Shen Chen, dan dengan cepat menyebar ke semua anggota tubuh. Shen Chen segera merasa lega, luka di tubuhnya sepertinya tidak terlalu menyakitkan, dan sembuh perlahan, seluruh tubuh Shen Chen sepertinya dipukul dengan stimulan, dan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Selain itu, Shen Chen perlahan-lahan telah menemukan esensi dari pemenggalan hantu dunia bawah. Pada saat ini, sehubungan dengan energi darah yang melonjak di tubuhnya, dia tiba-tiba menunjukkannya. Lawan, teriak Shen Chen dengan marah. Bas. Menusuk, Lin Hai dan Shen Chen menyilangkan pedang mereka dan berhenti di tempat. Terdengar suara dua pedang bersilangan dan bergesekan, lalu terdengar suara pedang tajam memasuki tubuh, memotong daging dan darah. Kesunyian. Ada keheningan yang mematikan. Shen Chen dan Lin Hai saling bersilangan, berdiri dengan punggung mereka, pedang panjang di tangan mereka sedikit terkulai, mengarah ke tanah. Tik-tok tetesan darah merah cerah menetes dari pedang Lin Hai. Dalam sekejap tadi, Lin Hai menggunakan jurus pembunuhan terkuat di antara 13 pedang petir Lei Miwanshi, dan menikam setidaknya 13 pedang di tubuh Shen Chen. Kecepatan Lin Hai menghunus pedangnya terbukti. Jika bukan karena energi murni yang tiba-tiba terpancar dari cermin misterius di benak Shen Chen, yang membuat Shen Chen dengan enggan melakukan pemotongan hantu dari alam daceng, Shen Chen pasti sudah mati sekarang. Jika demikian, ada 13 luka dengan ukuran dan panjang berbeda yang tersisa di tubuh Shen Chen, dan darah terus mengalir keluar, membuat Shen Chen terlihat seperti orang berdarah. Namun, Lin Hai jelas tidak bersenang-senang, dan Nether Ghost Slash milik Shen Chen juga melukai Lin Hai. Meskipun, Nether Ghost Slash Shen Chen hanya meninggalkan bekas luka tipis di tulang rusuk Lin Hai. Namun, bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Shen Chen melawan serangan 13 pedang petir Lin Hai dan melukai Lin Hai untuk pertama kalinya, yang membuat Shen Chen merasa percaya diri. Sama seperti serigala, ketika menghadapi harimau ganas pasti akan gemetar ketakutan dan ditekan oleh aura Raja Hutan Harimau. Selain itu, bukan lawan dari harimau ganas itu sendiri, sehingga hanya bisa menjadi makanan harimau ganas. Namun, ketika serigala menemukan bahwa dia dapat melukai harimau dan bersaing dengan harimau, keliaran serigala akan terangsang, dan dia berani melawan harimau. Shen Chen saat ini adalah serigala gila dan pantang menyerah. Ini saudara Lin Hai benar-benar terluka. Bagaimana mungkin? Bukankah anak itu Shen Chen baru saja berada di tingkat ketiga dari alam penggabungan darah? Bagaimana mungkin dia bisa melukai saudara senior Lin Hai yang berada di tingkat ke-6? Tingkat rilem penggabungan darah. Aku tidak buta, kan? Jadi bagaimana jika saya cukup beruntung untuk melukai kakak senior Lin Hai? Bocah itu Shen Chen telah menderita begitu banyak luka, dia harus bertahan. Bagaimana dia bisa menjadi lawan kakak senior Lin Hai? Di ujung panah otomatis, itu hanya serangan balik. Garis vertikal. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu mendekati kematian. Murid sekte dalam di sekitarnya sedang berdiskusi satu demi satu, mereka semua berbicara dengan semangat, tidak memperhatikan Shen Chen sama sekali, terutama pengikut Lin Hai, yang lebih meremehkan Shen Chen. Wang Yue menatap dengan marah pada murid-murid batin yang mengutuk dan menyindir Shen Chen, ingin bergegas untuk memperjuangkan hidupnya, tetapi khawatir tentang persaingan antara bos Shen Chen dan Lin Hai, jadi dia hanya bisa menatap orang-orang itu dan mengutuk mereka dengan keras. Bau udik, beraninya kamu menyakitiku. Kamu sudah mati. Wajah Lin Hai tiba-tiba berubah ungu, dan matanya penuh kebencian. Sejak Lin Hai menjadi ahli peringkat kelima di Sekte Dalam, dan menjadi kerabat Xiao Zhenhai, pembunuh berdarah. Setelah menjadi murid, dia tidak pernah terluka dalam kompetisi apapun. Bahkan jika Lin Hai bersaing dengan 4 murid Sekte teratas, dia tidak pernah jatuh terlalu jauh, apalagi terluka. Namun, dia tidak menyangka akan terluka dalam persaingan dengan Shen Chen, seorang pemula yang baru saja memasuki Sekte Dalam dan yang basis kultivasinya hanya berada di tingkat ketiga dari alam penggabungan darah. Ini benar-benar memalukan. Bagaimana mungkin Lin Hai tidak marah? Usua-sua pedang di tangan Lin Hai terlempar dengan keras ke udara, dan pedang itu tiba-tiba berputar di udara, seolah-olah dikendalikan oleh tangan besar yang tak terlihat. Purple Lightning Divine Thunder Slash. Teriak Lin Hai dengan marah,
dan pedang yang berputar cepat tiba-tiba menusuk Shen Chen Fei seperti sambaran petir. Oke, kerja bagus, teriak Shen Chen dengan marah, matanya merah, seperti serigala liar yang gila, dan pedang besi di tangannya terayun dengan keras seperti ombak. Shen Chen baru berlatih ilmu pedang selama setengah bulan, dan ilmu pedangnya terbatas pada 9 tebasan yuyu, dan dia tidak pernah belajar ilmu pedang pertahanan. Namun, sekarang Shen Chen telah membuka titik akupuntur di kepalanya, dia memiliki telinga dan penglihatan yang tajam, dan kekuatan mentalnya lebih kuat daripada prajurit di level 6 atau lebih tinggi dari alam penggabungan darah, lelaki tua yang disegel di cermin misterius. Shen Chen punya ide, gunakan pedang besi untuk melemparkan Jue gelombang mengejutkan. Fast City de Jue sendiri terutama untuk pertahanan, sekarang Shen Chen menggunakan pedang besi untuk melemparkannya, cahaya pedang memotong satu demi satu, itu benar-benar terlihat seperti gelombang laut, benar-benar menghalangi seluruh tubuh. Bang-bang-bang pedang Lin Hai menghantam pedang besi Shen Chen lagi dan lagi. Di bawah pengaruh pedang Lin Hai berulang kali, sosok Shen Chen terus mundur, dan pedang besi di tangannya terus-menerus memancarkan percikan api dari tebasan pedang Lin Hai. Di bawah serangkaian benturan, Shen Chen memuntahkan seteguk darah, dan sosoknya juga mundur 4 atau 5 langkah, dan luka mengerikan keluar dari mulut harimau di pergelangan tangannya, dan darah terus mengalir keluar. Jika bukan karena energi murni yang dituangkan ke Shen Chen oleh cermin misterius barusan, dengan kekuatan Shen Chen di alam darah fusi tingkat ketiga, serangan pertama akan cukup untuk menembus pertahanan Chen Chen dan membunuh Chen Chen dengan satu pukulan. Sungguh serangan yang kuat, benar-benar layak menjadi ahli peringkat kelima di Sekte Dalam. Shen Chen memuntahkan darah di mulutnya, berpikir sendiri. Bagus. Pertarungan yang bagus. Kakak Lin Hai perkasa. Murid batin di sekitarnya segera bertepuk tangan serempak. Namun, tidak ada ekspresi kegembiraan atau kegembiraan di wajah Lin Hai, sebaliknya, alisnya berkerut, dengan ekspresi bermartabat. Tebasan guntur Dewa Petir Ungu. Ini adalah langkah terkuat yang telah dipelajari Lin Hai dari Xiao Zhenhai dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan prajurit di tingkat ke-7 atau bahkan ke-8 dari alam penggabungan darah mungkin tidak dapat menangkapnya. Kartu truf Qi Zheng untuk bersaing memperebutkan peringkat pertama. Awalnya, Lin Hai digunakan untuk berurusan dengan Qi Zheng, murid nomor 1 dari Sekte Dalam di tingkat ke-7 dari alam penggabungan darah. Namun, Shen Chen, seorang pemula di tingkat ketiga dari kondisi fusi darah, mengambil alih gerakan tersebut, meskipun Shen Chen juga menderita luka serius, dia tetap mengambil alih. Ini membuat Lin Hai tiba-tiba kehilangan kepercayaan pada kartu trufnya. Bagaimana mungkin? Aku butuh waktu 2 tahun untuk menguasai jurus tebasan guntur Dewa Petir Ungu ini. Tuannya mengatakan bahwa jurus ini tidak akan pernah bisa dilakukan bahkan pada tingkat ke-7 dari alam darah fusi. Tapi anak ini di depannya jelas hanya memiliki darah fusi kekuatan tingkat ketiga dari alam telah datang berikutnya. Apa yang terjadi? Lin Hai tidak percaya. Bagaimana mungkin Lin Hai berpikir bahwa Shen Chen tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerima tebasan petir dari Dewa Petir Ungu, tetapi memiliki cermin misterius untuk membantu secara diam-diam. Pada saat ini, apakah itu Shen Chen atau Lin Hai, mereka telah mencapai ujung busur mereka. Lin Hai menggunakan hampir setengah dari darahnya untuk melakukan tebasan petir ungu Dewa Petir sebelumnya. Pada saat ini, tidak mungkin menggunakan tebasan guntur Dewa Petir Ungu cukup tidak jelas untuk menggunakan pedang 13 petir. Dan Shen Chen terluka parah, dan kekuatan serangannya turun drastis, jadi mustahil untuk melakukan Nether Ghost Slash lagi. Aku tidak menyangka anak ini begitu kuat. Dia bahkan mendapat dasi dengan kakak senior Lin Hai. Ya Tuhan, apakah anak ini sangat berbakat? Dia baru saja memasuki Sekte Dalam. Mengingat waktu, saya khawatir dia pasti akan menjadi yang terbaik di Sekte Dalam. Murid-murid di sekitarnya berbisik satu demi satu, dan cara mereka memandang Chen Chen benar-benar berubah. Awalnya, dia memecat Shen Chen dengan sinis, tetapi sekarang melihat bahwa Shen Chen hanya berada di tingkat ketiga dari tingkat fusi darah, tetapi dia bahkan dengan kakak laki-laki Lin Hai di tingkat ke-6 dari tingkat fusi darah. Shen Chen dengan kagum dan tidak berani mencoba lagi. Dalam analisis terakhir, dimanapun itu, yang kuat dihormati. Selama Anda menunjukkan kekuatan yang cukup, meskipun Anda terlahir miskin dan mengemis untuk mencari nafkah, Anda masih bisa mendapatkan rasa hormat yang cukup dari orang lain. Oke, karena ini adalah diskusi, mari kita hentikan sekarang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari ruang kuliah. Semua orang menoleh untuk melihat ke tempat asal suara itu, hanya untuk menemukan bahwa, pada suatu waktu, Situya, rubah iblis berwajah giok,
salah satu dari 5 tetua sekte dalam, sudah berdiri di depan aula. Lihat penatua situ. Semua murid dalam buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Oke, ayo pergi. Situ ya berkata dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan ke ruang kuliah. Saya tidak tahu apakah matanya silau, tetapi Shen Chen menemukan bahwa ketika rubah iblis berwajah giok situ ya pergi, dia menatap Shen Chen dalam-dalam, dan ada sedikit kekaguman di matanya, serta artis sangat mementingkan hal itu. Huff. Lin Hai mendengus dingin, menatap Chen Chen dengan kesal, dan berjalan ke kamarnya tanpa menoleh ke belakang. Shen Chen melihat ke belakang Lin Hai yang pergi, dan niat membunuh muncul di matanya. Kamu meminta masalah. Kamu ingin menggunakan aku sebagai contoh. Kamu sangat buta. Jangan berpikir aku mudah diganggu. Lain kali, aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi padaku jika aku menyinggungmu. Sudut mulut Shen Chen sedikit terangkat, memperlihatkan senyum jahat. Munculnya Situya yang lebih tua, rubah iblis berwajah giok, memaksa Lin Hai dan Shen Chen, yang saling berhadapan, untuk berhenti, dan murid-murid batin yang menonton juga pergi satu demi satu. Badai mereda seperti ini. Namun, melalui apa yang disebut perdebatan ini, nama Shen Chen dengan cepat menyebar ke seluruh sekte dalam sekte Liu Yun. Dengan kekuatan tingkat ketiga dari alam penggabungan darah, dia mampu mengikat dengan Lin Hai, yang menduduki peringkat kelima di antara ratusan murid di seluruh sekte dalam, di tingkat keenam dari alam penggabungan darah, sudah cukup bagi Shen Chen untuk dimasukkan dalam sejarah Liu Yunzong. Untuk sementara, hampir semua murid dari sekte dalam dan bahkan sekte luar berbicara tentang pertempuran hebat antara Shen Chen dan Lin Hai, yang menjadikan Shen Chen sosok paling populer di seluruh sekte Liu Yun. Ini juga menjadikan Shen Chen idola dari murid sekte Liu Yun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Shen Chen sendiri tahu betul bahwa kekuatannya saat ini hanya pada tingkat ketiga dari alam penggabungan darah. Alasan mengapa dia bisa menggambar dengan Lin Hai karena keberuntungan adalah karena energi yang tiba-tiba dituangkan ke cermin misterius di tangannya. Pikiran dengan kekuatan Shen Chen, tidak mungkin baginya untuk bertahan dalam melakukan Yu Nine Slashes terlalu lama. Terlebih lagi, bahkan sekarang, Shen Chen tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari gerakan pertama Yu Nine Slashes. Singkatnya, jika Shen Chen ingin mengalahkan Lin Hai, jalannya masih panjang. Setelah semua murid pergi satu persatu, Shen Chen dan Wang Yue juga berjalan menuju kamar mereka sendiri pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Shen Chen. Tunggu aku di gunung belakang nanti. Shen Chen terkejut sesaat, tetapi kemudian dia berjalan menuju kamarnya dengan dukungan Wang Yue seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah kembali ke rumah, dengan bantuan Wang Yue, Shen Chen buru-buru membalutnya dan memakan beberapa body tempering pills, kemudian, Shen Chen membuat alasan untuk keluar mencari udara segar, dan kemudian diam-diam datang ke gunung belakang. Yang disebut gunung belakang berada di belakang puncak Yunlan di mana markas besar sekte dalam sekte Liu Yun berada. Puncak Yunlan adalah puncak terisolasi yang terisolasi, dan gunungnya sangat curam, namun, setelah ratusan tahun kerja keras oleh para murid sekte Liu Yun, puncak Yunlan sekarang sangat datar dan terbuka. Namun, gunung belakang puncak Yunlan masih terjal secara tidak normal, dan binatang buas dan binatang roh muncul tanpa henti, dan bahkan ada legenda bahwa binatang roh tingkat ketiga dan keempat telah muncul. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang akan pergi ke gunung belakang. Butuh lebih dari setengah jam untuk menghindari dinding batu yang curam dengan hati-hati, dan Shen Chen akhirnya tiba di tempat terbuka di gunung belakang. Saat ini, sudah ada sosok ungu menunggu di sana. Mendengar, dengan suara langkah kaki Shen Chen, sosok berpakaian ungu itu berbalik, dan itu adalah salah satu dari 5 tetua sekte Liu Yun yang dikenal sebagai rubah iblis berwajah giok Situya. Murid telah bertemu Elder Situ. Shen Chen buru-buru memberi hormat. Apakah lukamu baik-baik saja? Situya mengangguk, lalu bertanya dengan prihatin. Tolong ganggu penatua Situ untuk masalahmu. Murid itu baik-baik saja. Aku ingin tahu mengapa penatua Situ meminta juniornya untuk datang. Tanya Chen Chen. Aku tidak berharap kamu benar-benar menguasai langkah pertama Yu Jiusan. Ini sangat bagus. Situya memandang Shen Chen dan mengangguk setuju. Setelah menonton pertarungan antara Shen Chen dan Lin Hai, Situya menemukan bahwa Shen Chen benar-benar dapat melakukan trik pertama 9 tebasan Anda, tebasan hantu, yang membuat Situya memandang Shen Chen dengan kagum. Anda harus tahu bahwa dalam 100 tahun terakhir, murid-murid yang sangat berbakat dari sekte Liu Yun telah mencoba berlatih 9 tebasan Yu, tetapi pada akhirnya semuanya berakhir dengan kegagalan, dan itu hanya membuang-buang waktu. Dan Shen Chen hanya berlatih Yu Nine Slashes selama lebih dari setengah bulan,
dan dia benar-benar berlatih. Bakat semacam ini harus membuat Situya melihat ke samping, itu sebabnya Situya mengembangkan kecintaan pada bakat dan meminta Sen Chen untuk datang ke gunung belakang untuk menemuinya secara diam-diam. Terima kasih atas pujianmu, senior. Sen Chen memberi hormat dan berkata. Sen Chen tahu betul bahwa alasan Situya meminta Sen Chen menunggunya dengan tenang di gunung belakang pasti karena dia sangat optimis tentang Sen Chen dan ingin memerintah dan membimbing Sen Chen. Jika Sen Chen terlalu bersemangat atau terlalu bangga, sebaliknya, itu akan membuat Situya memandang rendah dirinya sendiri. Oleh karena itu, Sen Chen mencoba yang terbaik untuk bersikap tidak rendah hati atau sombong. Namun, meskipun kamu dapat melakukan Nether Ghost Slash, karena kurangnya kecepatan, kekuatan Nether Ghost Slash sangat berkurang. Jika kamu dapat bekerja sama dengan skill yang meningkatkan kecepatan, maka Nether Ghost Slash yang kamu cast akan kekuatan Ghost Slash dapat ditingkatkan banyak. Situya berkata dengan ringan. Melihat bahwa Sen Chen tidak merasa puas sama sekali, tetapi bereaksi dengan cara yang sangat rendah hati, kesan Situya tentang Sen Chen menjadi lebih baik, jadi dia terus terang berbicara tentang kerugian Sen Chen. Apa yang dikatakan senior itu benar. Junior memang menyadarinya, tetapi terlalu sulit untuk mendapatkan teknik peningkatan kecepatan kata Sen Chen sambil menghela nafas. Meskipun Sen Chen memasuki sekte dalam, dia dapat memilih keterampilan tingkat manusia sesuka hati, tetapi, Sen Chen telah menggunakan kesempatan ini untuk memilih 9 tebasan Yuyu, dan Sen Chen hanya berada di tingkat ketiga dari perpaduan darah. Untuk memilih kungfu lagi, setidaknya dia harus menunggu sampai Sen Chen menembus ke tingkat keempat dari rilem penggabungan darah. Selain itu, di Paviliun Zhangsu, terlalu sedikit latihan tentang peningkatan kecepatan, dan bahkan lebih sulit untuk menemukan yang cocok untuk Anda. Sayang sekali kamu belum mencapai tingkat ke-6 dari alam penggabungan darah, jika tidak aduh. Sayang sekali namun, saya memiliki buklet di sini, yang merupakan sebagian dari pengalaman saya dalam berlatih. Anda bisa membacanya, Situya berkata sambil tersenyum, mengeluarkan buklet tipis dari tangannya dan menyerahkannya kepada Sen Chen. Terima kasih, tetua Situ. Sen Chen langsung sangat gembira, dan dengan bersemangat mengambil buklet itu. Buklet itu juga berisi suhu tubuh Situya, serta keharuman yang tak terlukiskan dan aroma manis tubuh Situya, yang membuat jantung Sen Chen berdebar untuk beberapa saat. Sen Chen tahu betul bahwa apa yang dikatakan Situya sangat disayangkan bahwa Sen Chen tidak mencapai tingkat ke-6 dari alam penggabungan darah, karena hanya setelah mencapai tingkat ke-6 dari alam penggabungan darah dia dapat diterima sebagai murid pribadi oleh 5 tetua. Di Liu Yunzong, di antara 5 tetua sekte dalam, setiap tetua hanya dapat memilih 3 murid langsung. Dan ketika 5 tetua sekte dalam turun tahta, salah satu dari 3 murid langsung akan dipilih untuk mengambil alih sebagai tetua sekte dalam. Dari sini kita bisa melihat penghormatan status para murid yang diturunkan oleh para tetua sekte dalam. Berapa banyak orang yang meremas kepala mereka dan ingin menjadi murid langsung dari para tetua sekte dalam, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Sen Chen tidak melakukan apa-apa selain dapat disukai oleh tetua Situya sekaligus. Mari berkobar. Sen Chen tidak berpikir terlalu banyak, dan langsung membuka buklet itu, hanya untuk melihat 4 karakter besar Phantom Foxtrot tertulis di atasnya, yang merupakan teknik Foxtrot yang membuat Situya terkenal. Terima kasih, Elder Situ. Teriak Sen Chen bersemangat, dan melihat ke atas, tetapi Situya tidak terlihat. Sen Chen mengerti bahwa alasan mengapa Situya pergi adalah karena dia takut dilihat oleh orang lain, bagaimanapun, Phantom Foxtrot adalah metode rahasia unik Situya, kecuali itu adalah murid pribadi, jika tidak maka tidak dapat diajarkan secara pribadi. Membungkuk dalam-dalam ke arah tempat Situya berdiri barusan, Sen Chen menyingkirkan buklet itu dan dengan cepat pergi ke jalan yang sama. Sen Chen tidak memperhatikan dari awal hingga akhir bahwa di puncak-puncak Yunlan, ada 2 sosok yang berdiri tertiup angin di puncak gunung saat ini, menatapnya dengan mata berbinar. Bagaimana dengan putra ini? Salah satu lelaki tua itu berkata dengan ringan. Ini jelas bukan sesuatu di kolam. Mungkin, kemakmuran Sekte Liu Yun harus dimulai dengan anak ini. Pria parubaya lainnya sedikit mengangguk. Situya, penglihatan gadis ini benar-benar kejam. Dengan anugerah hari ini untuk menyumbangkan latihan, aku khawatir anak ini pasti akan menjadi murid pribadi Situya. Orang tua yang berbicara lebih dulu berkata tanpa daya menggelengkan kepalanya, wajahnya aluk penyesalan. Dalam sekejap mata, sudah setengah bulan sejak Sen Chen dan senior Brother Lin Hai saling berdiskusi. Tanpa sadar, Sen Chen telah menjadi orang yang paling banyak dibicarakan di antara para murid batin, dan juga telah menjadi idola di hati banyak murid batin. Bayangkan saja,
Seseorang yang baru saja dipromosikan dari luar ke sekte dalam, yang kekuatannya hanya di alam peleburan darah tingkat ketiga, dapat diikat dengan kakak senior Lin Hai, yang telah bergabung dengan sekte dalam dari sekte tersebut. Mengalir Cloud Sekte selama beberapa tahun dan yang kekuatannya telah mencapai tingkat ke-6 dari dunia peleburan darah, kekuatan, berapa banyak orang yang bisa mencapainya. Saya khawatir bahkan beberapa makhluk tirani yang saat ini berada di peringkat 10 besar sekte dalam Liu Yunzong, ketika mereka pertama kali memasuki sekte dalam, sama sekali tidak mungkin memiliki rekor yang begitu cemerlang. Dapat dikatakan bahwa rekor Shen Chen benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Justru karena inilah Shen Chen telah menjadi idola di benak banyak murid batin. Dikatakan bahwa dia telah beristirahat selama setengah bulan, tetapi pada kenyataannya, Shen Chen juga menggunakan kesempatan ini untuk memahami dan mempraktikkan latihan Phantom Foxtrot yang diberikan kepadanya oleh Penatua Situya. Karena berbagai anotasi dan pengalaman Penatua Situya, ditambah dengan pencerahan yang sering terjadi pada Shen Chen, hanya dalam setengah bulan, Shen Chen telah mengembangkan Phantom Foxtrot dengan cara yang layak. Pada hari ini, Shen Chen, yang telah pulih sepenuhnya, meninggalkan kamarnya, dan berjalan menuju dinding pengumuman bersama Wang Yue. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, untuk menyembuhkan luka dan latihan, Shen Chen dan Wang Yue Zhao telah menghabiskan pil tempering tubuh yang mereka ambil dari Liu Yong dan lainnya, bersama dengan pil tempering tubuh yang dikeluarkan oleh sekte. Jika tidak ada cara untuk mendapatkan lebih banyak pil tempering, saya khawatir kecepatan kultivasi akan tertinggal dari murid batin lainnya. Oleh karena itu, Shen Chen dan Wang Yue berencana untuk melakukan beberapa tugas dan mendapatkan lebih banyak body tempering pills untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Saudara muda Chen Chen, lama tidak bertemu. Cedera junior brother Shen Chen sepertinya sudah sembuh, kan? Kemana saudara muda Shen Chen pergi? Sepanjang jalan, banyak murid batin mengambil inisiatif untuk menyapa Chen Chen. Setiap orang memiliki senyum di wajah mereka, dan beberapa murid bahkan memiliki kekaguman yang mendalam di mata mereka. Untuk murid-murid batin ini yang mengambil inisiatif untuk menyapa, Shen Chen dengan antusias membungkukkan tangannya sebagai balasan, dan tidak menunjukkan sikap menerima begitu saja atau menolaknya. Shen Chen mengerti bahwa kapanpun, yang kuat dihormati, jika Anda tidak menunjukkan kekuatan yang cukup, orang lain akan mendukung Anda. Tidak mungkin memiliki ketampanan terhadap Anda. Sebelum Shen Chen bersaing dengan Lin Hai, Shen Chen hanyalah seorang murid biasa yang baru saja dipromosikan dari sekte luar ke sekte dalam. Pada saat itu, Shen Chen berani menerima perdebatan dengan Lin Hai, pikir banyak murid sekte dalam bahwa Shen Chen sombong besar, tanpa pengetahuan diri. Namun, melalui perdebatan dengan Lin Hai, setelah Shen Chen menunjukkan kekuatan yang cukup, murid-murid batin yang memandang rendah Shen Chen tiba-tiba mengubah sikap mereka, ini tidak aneh, dan tidak ada yang harus disalahkan. Rasa hormat orang lain tidak pernah diungkapkan dengan retorika, tetapi diperoleh dengan sendirinya. Itu dibuat dengan kekuatanku sendiri. Shen Chen dan Wang Yue datang ke dinding pengumuman dan dengan hati-hati melihat tugas hadiah yang muncul di dinding pengumuman. Bunuh monster roh tingkat pertama, Flame Lion, dan kamu bisa menukarnya dengan 5 pil tempering tubuh. Bunuh monster roh tingkat pertama Feng Ying Leopard, dan kamu bisa menukarnya dengan 5 pil tempering tubuh. Bunuh binatang roh tingkat kedua badak lapis baja besi, dan kamu bisa menukarnya dengan 10 pil tempering tubuh. Membunuh. Di dinding buletin, ada lusinan tugas hadiah yang dipasang dengan padat untuk dipilih oleh semua murid batin. Faktanya, di antara binatang roh yang terdaftar sebagai hadiah di dinding pengumuman, bahkan binatang roh tingkat pertama adalah eksistensi teratas di antara binatang roh tingkat pertama, yang setara dengan prajurit manusia tingkat kelima atau bahkan keenam dalam fusi, alam darah. Jika seorang murid sekte dalam ingin menerima hadiah untuk berburu binatang roh ini, biasanya dibutuhkan 3 hingga 5 atau bahkan 10 murid di atas tingkat keempat dari alam penggabungan darah untuk membentuk tim kecil untuk menyelesaikan hadiah tersebut. Lagi pula, makhluk roh ini telah mengaktifkan kecerdasan mereka. Mereka bukan binatang buas biasa yang hanya tahu cara menyerang tetapi tidak tahu cara melarikan diri. Ketika makhluk roh ini merasakan bahaya besar, mereka akan memilih untuk melarikan diri, dan jika mereka ingin menangkapnya, mereka harus memiliki cukup orang untuk menghentikannya. Bos, makhluk roh mana yang akan kita pilih kali ini? Wang Yue sangat ingin mencoba hadiah di dinding pengumuman, dengan ekspresi pasti di wajahnya. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, pada saat ini, Wang Yue, dengan bantuan pil pendinginan yang cukup, telah mencapai puncak tingkat keempat dari keadaan fusi darah, dan dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat kelima, keadaan fusi darah. Dengan kekuatan seperti itu,
bahkan di antara murid-murid dalam Sekte Liu Yun, dia dapat dianggap sebagai tuan kecil. Oleh karena itu, Wang Yue sangat ingin mencoba tangannya lebih awal, dan ingin pergi ke Bukit Heishi untuk mencoba keahliannya sendiri. Dan sebagian besar pil tempering ditelan oleh Shen Chen, yang membuat Shen Chen benar-benar pulih dari luka dalam yang dideritanya saat bertukar pelajaran dengan Lin Hai, dan sebagian besar di antaranya ditelan oleh Chen Chen. Cermin misterius di benak Shen Chen tertelan. Namun, cermin misterius juga mengalokasikan sebagian dari energi murni ke Shen Chen, yang meningkatkan kekuatan Shen Chen sebagian, dan mencapai puncak ketiga dari alam penggabungan darah. Meskipun ranah Shen Chen berada di bagian bawah sekte dalam Liu Yunzong, dan hanya sedikit lebih tinggi dari ranah orang lain yang baru saja bergabung dengan sekte dalam, tetapi kekuatan nyata Shen Chen telah meningkat pesat dibandingkan setengah bulan yang lalu. Jika Shen Chen bersaing dengan Lin Hai lagi sekarang, Shen Chen memiliki keyakinan mutlak bahwa Lin Hai akan menderita luka yang lebih besar, bahkan, Shen Chen sangat yakin bahwa jika Chen Chen benar-benar bertarung sampai mati, Shen Chen yakin dia bisa membunuh Lin Hai. Namun, semua ini didasarkan pada fakta bahwa Lin Hai masih sekuat setengah bulan yang lalu. Namun, dalam setengah bulan terakhir, Lin Hai tidak bisa tinggal di tempatnya, dan dia pasti telah berkultivasi dengan putus asa, dan kekuatannya pasti telah meningkat sampai batas tertentu dibandingkan sebelumnya. Shen Chen mengerti bahwa sejak permusuhan dengan Lin Hai telah diterima, sama sekali tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Jika Lin Hai mampu menghadapi kesulitan dan mundur, itu saja jika Lin Hai masih tidak tahu bagaimana maju dan mundur, dan terus melawan Chen Chen, maka Chen Chen tidak keberatan menekan Lin Hai. Dalam kehidupan sebelumnya, Shen Chen mengerti bahwa tidak peduli seberapa fasih dia ketika menghadapi musuh-musuhnya, tidak mungkin mendapatkan persetujuan dan bantuan mereka. Jika dia ingin sepenuhnya menaklukkan lawan-lawannya, dia harus mengalahkan mereka dengan keras dan mengajari mereka dengan keras, sampai lawan yakin. Menurut pendapatku, lebih baik memilih binatang roh tingkat kedua badak lapis baja besi. Shen Chen berkata ringan setelah merenung sejenak. Oke, aku ingin melihat apakah itu kulit badak lapis baja yang tebal, atau kapak pemecah gunungku yang tajam. Kata Wang Yue dengan penuh semangat. Binatang roh tingkat kedua badak lapis baja besi adalah keberadaan yang sangat sulit di antara binatang roh tingkat kedua. Itu ditutupi dengan baju besi tebal dan kebal. Banyak orang bahkan lebih suka berburu beberapa binatang roh tingkat ketiga. Berburu dan bunuh yang kedua memesan roh binatang badak lapis baja besi. Jika Shen Chen tidak terikat dengan Lin Hai sebelumnya, dan mendengar bahwa Shen Chen akan berburu binatang roh Orde 2 badak lapis baja besi dengan Wang Yue, dia akan ditertawakan oleh murid dalam lainnya dari Sekte Liu Yun. Tetapi sekarang, ketika Shen Chen mengatakan bahwa dia akan berburu badak lapis baja besi tingkat kedua, tidak ada murid dalam lainnya yang menunjukkan ekspresi mengejek atau tidak percaya, seolah-olah semuanya sudah sebagaimana mestinya. Ini adalah rasa hormat yang dibawa oleh kekuatan. Untuk hal yang sama, tentu saja bagi mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya, tetapi bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan, itu di luar kendali mereka. Bukit Heishi, aliran kesedihan elang. Ini adalah surga badak lapis baja. Badak lapis baja besi adalah binatang roh sosial. Umumnya, badak lapis baja besi dalam satu kelompok akan berkumpul bersama. Ada lusinan badak lapis baja besi dalam kelompok besar, dan ada lebih dari selusin badak lapis baja besi dalam kelompok kecil. Jarang badak lapis baja bertindak sendiri, kecuali badak lapis baja yang akan mati karena usia tua, atau badak lapis baja yang kehilangan posisi kepemimpinannya dalam kelompok badak lapis baja. Namun, semakin banyak badak lapis baja seperti ini, semakin gila dan tak kenal takut mereka. Oleh karena itu, sangat sedikit murid dalam dari Sekte Liu Yun akan memilih untuk menawarkan hadiah untuk berburu badak lapis baja besi. Namun, alasan mengapa Shen Chen memilih badak lapis baja besi adalah karena dia menyukai kekuatan pertahanan super badak lapis baja besi, yang kebetulan mampu mempertajam ilmu pedangnya sendiri dengan bantuan badak lapis baja besi, digunakan untuk berolahraga dan memperkuatnya. Mau di aliran gunung, total 12 badak lapis baja sedang bermain di sungai, membuat suara ceria dari waktu ke waktu. Di rerumputan yang jauh dari aliran pegunungan, dua sosok sedang berjongkok, menatap ke-12 badak lapis baja. Ya Tuhan, 12 badak lapis baja. Bagaimana kamu melakukan ini? Salah satu pemuda dengan kepala tebal dan otak tebal bergumam. Itu tidak lain adalah Wang Yue. Ada 12 badak lapis baja, 8 di antaranya adalah badak lapis baja dewasa, hanya ada 4 anak, dan hanya ada kita berdua, bahkan tidak memikirkannya. Ayo pergi. Shen Chen mengerutkan kening dan menghela nafas.
Meskipun Shen Chen sangat percaya diri, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dengan Shen Chen dan Wang Yue, dia dapat secara paksa menahan pengepungan 12 badak lapis baja. Sekelompok badak lapis baja seperti itu, bahkan tim pemburu Liu Yunzong yang beranggotakan 30 orang, pasti tidak akan berani melawan mereka secara langsung, apalagi Shen Chen dan Wang Yue. Wang Yue menggelengkan kepalanya, dengan enggan mengikuti di belakang Shen Chen, dan berjalan keluar dari lembah. Masing-masing badak lapis baja besi ini setara dengan 10 pil tempering tubuh, totalnya ada 12, yaitu 120 pil tempering tubuh. Memikirkannya, Wang Yue hanya bisa mengeluarkan air liur. Namun, Wang Yue juga tahu bahwa dengan mengandalkan kekuatan dirinya dan Shen Chen sendirian, tidak mungkin menelan 12 badak lapis baja ini, hanya saja Wang Yue sedikit tidak mau. Setelah meninggalkan Yingzhou Jian, Shen Chen dan Wang Yue melintasi beberapa lembah, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Tepat ketika keduanya hendak menyerah dan kembali ke markas Liu Yunzong, tiba-tiba. Lalu terdengar suara pertempuran sengit. Ketika Shen Chen dan Wang Yue bergegas, mereka menemukan bahwa sebenarnya ada dua murid sekte Liu Yun yang mengepung badak lapis baja yang berkeliaran sendirian. Badak lapis baja besi terlihat sudah cukup tua, dan tanduknya telah patah, dan sisik kaki seperti baju besi di tubuhnya juga telah kehilangan kilau aslinya. Tampaknya ini adalah badak lapis baja tua yang akan mati karena usia tua. Namun, bahkan jika itu adalah badak lapis baja yang akan mati, itu adalah makhluk roh Orde 2 yang asli, dengan kekuatan yang setara dengan sekitar tingkat kelima darah fusi manusia, ditambah dengan pertahanannya yang kuat, bahkan 4 atau 5 manusia, fusi seorang seniman bela diri di tingkat darah kelima mungkin tidak dapat membunuh badak lapis baja ini. Saat ini, dua murid dari sekte Liu Yun yang mengepung badak lapis baja sudah kelelahan dan berkeringat deras, bahkan ada seorang murid dari sekte Liu Yun yang sudah berlumuran darah, sepertinya dia sangat menderita. Melihat Shen Chen dan Wang Yue, dua murid dalam sekte Liu Yun berteriak kegirangan. Tolong cepat, dua saudara junior, bantu hentikan badak lapis baja ini, kami tidak bisa melakukannya. Ketika Shen Chen dan Wang Yue mendengar ini, senyuman muncul di wajah mereka. Secara umum, ketika bertemu dengan murid-murid sekte Liu Yun lainnya yang berburu binatang buas, mereka akan pergi dengan cepat. Jika tidak, itu akan disalahartikan oleh orang lain sebagai ingin berjuang untuk binatang roh, yang akan menyebabkan serangkaian masalah yang tidak perlu. Namun, kedua murid dari sekte Liu Yun tampaknya menderita luka serius, dan mereka jelas tidak memiliki kemampuan untuk memburu badak lapis baja, dan kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh badak lapis baja. Pada saat ini, jika Shen Chen dan Wang Yue melakukan gerakan lain, mereka tidak akan disalahpahami sebagai menyambar binatang buas, tetapi menyelamatkan nyawa dua murid sekte Liu Yun ini, dan mereka juga dapat berburu dan membunuh badak lapis baja ini, selesaikan hadiahnya, membunuh dua burung dengan satu batu. Ini dia, kedua saudara senior bisa istirahat. Teriak Wang Yue, mengacungkan kapak besar seukuran roda di tangannya, dan menebas badak lapis baja besi. Dang, terdengar suara keras, dan kapak Wang Yue tiba-tiba tampak terbelah di atas batu besar, menyebabkan mulut harimau Wang Yue mati rasa untuk sementara waktu, dan serangkaian percikan api keluar dari sisik pada lapis baja besi badak, sosok itu baru saja mundur, tetapi tidak ada cedera sama sekali. Kis kulit orang ini sangat tebal. Wang Yue hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Bagus sekali. Semakin tebal kulitnya, semakin baik. Cukup untuk mengasah ilmu pedang dan kapak kita. Kata Shen Chen sambil tersenyum, melambaikan pedang besi dan maju ke depan. Mengambil keuntungan dari pertarungan Shen Chen dan Wang Yue dengan Tie Jiaxi, dua murid asli Liu Yunzong akhirnya menyingkirkan pengejaran Tie Jiaxi, dan mereka bisa berhenti untuk mengatur napas. Namun, Shen Chen dan Wang Yue sibuk bertarung dengan badak lapis baja, tetapi mereka tidak menyadari bahwa alih-alih menunjukkan rasa terima kasih di wajah kedua murid sekte Liu Yun, ada pandangan licik di mata mereka. Makan aku dengan kapak. Buka dunia. Wang Yue meraung lagi dengan tak percaya. 4 sinar energi darah yang intens tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dengan cepat berkumpul di lengannya, lalu dituangkan ke kapak roda. Kapak roda besar tiba-tiba bersinar dengan cahaya berdarah, seolah baru saja dikalsinasi dari tungku. Dengan suara dang, kapak Wang Yue tersampir dengan keras di punggung badak lapis baja itu lagi, dan cahaya berdarah pada kapak itu menghilang, meninggalkan noda darah panjang pada sisik badak lapis baja besi itu. Mo badak lapis baja besi meraung kesakitan, dan berlari menuju Wang Yue. Badak lapis baja besi itu tampak panjang 4-5 meter dan beratnya beberapa ribu kati, tetapi tidak terlihat kikuk. Ia sangat cepat, dan dengan tendangan kaki belakangnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghantam Wang Yue.
Dengan suara boom, Wang Yue tidak bisa mengelak tepat waktu, jadi dia harus mengayunkan kapak besar lagi dengan tergesa-gesa untuk menyerang badak lapis baja. Keduanya bertabrakan, dan Wang Yue langsung pingsan. "Minggir, aku datang!" teriak Shen Chen keras, menggerakkan kakinya, memutar badak lapis baja besi. Meskipun kecepatan Shen Chen tidak cepat, itu membuat orang terpesona, dan dia tidak bisa melihat kaki Shen Chen, gerakannya jelas, hanya afterimages yang ditinggalkan oleh Shen Chen yang bisa dilihat. Persis seperti metode gerakan Phantom Foxtrot yang dicatat dalam pamflet yang diserahkan Penatua Situ ya kepada Shen Chen. Sua pedang besi di tangan Shen Chen seperti hantu, dan dengan cepat menusuk ketiak badak lapis baja, paha dan tempat lain di tubuh dengan sisik paling sedikit dan pertahanan paling lemah. Badak lapis baja besi ditusuk dengan beberapa lubang darah, darah mengalir keluar di sepanjang lubang darah, dan badak lapis baja besi segera meraung kesakitan dan amarah. "Wang Yue, silakan. Lihat dengan jelas tempat yang baru saja aku tusuk, ini adalah pertahanan terlemah dari badak lapis baja besi. Beri aku tebasan keras," teriak Shen Chen. "Oke." Wang Yue bangkit dari tanah, mengayunkan kapak besarnya lagi dan bergegas maju. Untuk sesaat, Shen Chen dan Wang Yue bertempur di sekitar badak lapis baja. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa pada suatu saat, kedua murid Sekte Liu Yun itu telah melarikan diri, dan di luar lembah, selusin pria bertopeng diam-diam mengepung mereka. Badak lapis baja besi dengan satu tanduk patah sepertinya mantan pemimpin yang dikeluarkan dari grup. Itu sangat berani. Meskipun ditusuk oleh Nether Ghost Shen Chen dan menyemburkan darah, itu juga digunakan oleh Wang Yue untuk menghancurkan gunung kapak itu sangat berombak sehingga dia tidak bisa berdiri diam dan akan jatuh, tetapi kapak itu masih ganas dan meraung. Untuk sementara, sulit bagi Shen Chen dan Wang Yue untuk membunuh badak lapis baja. "Hah? Sepertinya ada yang salah." Shen Chen mengelilingi badak lapis baja sambil mengamati situasi di lembah. Kedua murid Sekte Liu Yun menghilang di beberapa titik, dan seluruh lembah sunyi, kecuali raungan badak lapis baja, tidak ada suara binatang buas lainnya. Kedua murid Sekte Liu Yun mungkin telah pergi karena mereka terluka dan membutuhkan perawatan medis, namun, raungan badak lapis baja begitu keras, secara logis tidak mungkin untuk tidak menarik perhatian binatang buas atau binatang buas yang nyata. Namun, saat ini seluruh lembah jatuh ke dalam keheningan yang aneh, yang agak tidak biasa. Selain itu, yang paling mengejutkan Shen Chen adalah bahwa hanya dua murid dari Sekte Liu Yun yang berada di tingkat keempat dari Blood Fusion Realm yang berani bertarung melawan binatang roh tingkat kedua badak lapis baja besi. Dan secara kebetulan, Shen Chen dan Wang Yue bertemu. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa ada sesuatu yang salah. Semua ini tampaknya telah diatur, menunggu Shen Chen dan Wang Yue jatuh ke dalam perangkap. Siapa yang sengaja berurusan dengan Shen Chen dan Wang Yue? Setelah banyak pertimbangan, sejak memasuki Sekte Liu Yun, satu-satunya yang berseteru dengan Chen Chen adalah kakak senior Lin Hai. "Wang Yue, hati-hati, jika tidak ada kecelakaan, kita akan mendapat masalah." Shen Chen melihat sekeliling dengan hati-hati, dan berbisik kepada Wang Yue. Niat membunuh yang tajam perlahan muncul di wajah Shen Chen. Jika Lin Hai dapat mundur terlepas dari kesulitan dan berhenti melawan Chen Chen, Shen Chen mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk berkonflik dengan Lin Hai lagi. Bagaimanapun, dia juga murid dalam dari Sekte Liu Yun, dan pertempuran adalah terlarang. Namun, jika Lin Hai terobsesi dan tidak menyesalinya, dia masih ingin melawan Chen Chen, dan Chen Chen bukanlah orang yang pemalu. Di kehidupan sebelumnya, tidak peduli seberapa tinggi statusnya atau seberapa kuat dia, jika Chen Chen benar-benar terburu-buru, Chen Chen akan berani membunuh orang itu dengan pisau dapur, dan dia tidak akan ragu untuk memercikkan 5 langkah darinya, darah, apalagi mati bersama, apalagi sekarang. "Lin Hai, tidak apa-apa jika kamu menyerah begitu saja, tetapi jika kamu masih berani melawanku, jangan salahkan aku karena kejam." Shen Chen berpikir diam-diam, dan aura pembunuh yang ganas perlahan bangkit dari tubuhnya. Apakah ada masalah? Apa masalahnya? Badak lapis baja besi ini berada di ujung kekuatannya, dan aku akan memiliki sebatang dupa lagi untuk memutuskan untuk menyelesaikannya. Wang Yue berkata dengan percaya diri. Kapak itu masih menebas ke arah tubuh badak lapis baja besi, tapi dia tidak melihat adanya bahaya sama sekali. "Jangan khawatir tentang badak lapis baja itu. Ayo pergi sekarang." Tiba-tiba, Shen Chen dengan tajam memperhatikan suara langkah kaki yang datang dari luar lembah. Shen Chen mengerutkan kening dan berteriak keras. "Mau pergi? Sudah larut." Saat itu, dengusan dingin terdengar. Begitu kata-kata itu jatuh,
lebih dari selusin sosok yang memegang senjata tiba-tiba muncul di sekitar lembah, dan mengepung Shen Chen dan Wang Yue dengan erat. Di tengah, semua orang memancarkan niat membunuh yang tidak terselubung. Kemudian, di atas lembah, seorang pemuda tampan mengenakan jubah emas yang sangat mewah, dengan kesombongan di wajahnya, berjalan perlahan. Itu Lin Hai. Apa yang terjadi? Mengapa kakak senior Lin Hai ada di sini? Apa yang ingin mereka lakukan? Wang Yue tidak bisa berbelok sebentar, dan berkata dengan tak terbayangkan. Tebakanku benar, ternyata Lin Hai mempermainkanmu. Chen Chen mendengus dingin. Ah, mungkinkah semua ini jebakan yang dibuat oleh Lin Hai? Setelah mendengar kata-kata Shen Chen, Wang Yue akhirnya sadar, dan ekspresi bermartabat tiba-tiba muncul di wajahnya. Kamu baru tahu sekarang, sudah terlambat. Lin Hai mendengus dingin, dan berjalan selangkah demi selangkah dari ketinggian, dan aura di sekujur tubuhnya juga perlahan menghilang. Dengan setiap langkah yang diambil Lin Hai, aura di tubuhnya itu juga perlahan meningkat, dan ketika dia mencapai sisi Shen Chen, aura Lin Hai telah mencapai puncaknya. Dapatkan momentum, tak terbendung. Shen Chen, pergilah ke neraka. Lei Miwansi, teriak Lin Hai, wajahnya penuh kebencian dan kebencian, dia menghunus pedangnya dan bergegas menuju Shen Chen. Sinar guntur meledak dari pedang Lin Hai, seperti ular raksasa yang terbuat dari petir, mereka menukik ke arah Shen Chen, mencoba menelannya dalam satu tegukan. Selama lebih dari setengah bulan setelah perdebatan dengan Shen Chen, Lin Hai berada dalam kesulitan sepanjang waktu. Murid yang bermartabat dari sesepuh sekte dalam di tingkat ke-6 dari alam penggabungan darah, yang menempati peringkat 5 besar di seluruh sekte Liu Yun, dipaksa terikat oleh bidak tak dikenal yang baru saja memasuki sekte dalam. Bagi Lin Hai, ini benar-benar memalukan dan memalukan. Yang terjadi selanjutnya adalah kemarahan dan ketidakpedulian tuannya, sinisme orang luar, dan pengkhianatan bawahannya. Meskipun nama Lin Hai masih murid langsung Xiao Zhenhai, statusnya sangat berbeda dari sebelumnya. Lagi pula, sebagai tetua dalam sekte Liu Yun, dia memiliki lebih dari satu murid langsung. Jika kinerja Lin Hai tidak dapat dikenali oleh Xiao Zhenhai, maka Xiao Zhenhai pasti akan menyerahkan Lin Hai tanpa ragu-ragu dan fokus untuk mengembangkan murid pribadi lainnya. Ini bukan yang ingin dilihat Lin Hai. Dan orang yang menyebabkan semua hasil ini justru adalah Shen Chen. Oleh karena itu, Lin Hai membenci Shen Chen sampai ke tulang, dan selalu berpikir untuk memotong Shen Chen menjadi beberapa bagian, menghancurkan tulangnya menjadi abu. Sebelum Shen Chen pulih dan tidak meninggalkan sekte dalam, Lin Hai tidak memiliki kesempatan untuk bergerak, tetapi sekarang Shen Chen meninggalkan sekte dalam untuk menerima tugas, dan sekarang Lin Hai mengambil kesempatan itu. Itu sebabnya dia memimpin bawahannya untuk memburu dan membunuh Shen Chen terlepas dari wajahnya. Mati, Lin Hai meraung, energi darah di tubuhnya mengalir deras, 6 lampu darah meledak, dan kekuatan tak berujung dituangkan ke pedang di tangannya. Dengan kekuatan 6.000 kati, ditambah dengan kekuatan 13 pedang guntur yang dipraktikkan oleh Lin Hai, dia menebas tubuh Shen Chen. Pukulan ini adalah pukulan terkuat yang membuat Lin Hai menghabiskan seluruh tubuhnya. Bukan lagi kecerobohan Lin Hai dan Shen Chen saat mereka bertanding terakhir kali. Tujuan Lin Hai adalah untuk membunuh Chen Chen dengan satu pukulan, benar-benar melenyapkan Chen Chen dan meninggalkannya di Lin Hai. Bayangan di jantung laut. Jika Lin Hai tidak dapat membunuh Chen Chen dan menghapus hambatan iblis yang ditanam Chen Chen di hati Lin Hai, maka hampir tidak mungkin bagi Lin Hai untuk maju ke alam yang lebih tinggi di masa depan. Menghadapi serangan habis-habisan Lin Hai, Shen Chen tidak memiliki kesempatan untuk mengelak lagi, oleh karena itu, Shen Chen hanya bisa menggigit peluru dan melemparkan Fast Citadel Art, dan dengan bantuan Phantom Foxtrot, dia dengan cepat bergerak menuju Moving Sideways, dengan bantuan kekuatan berputar, ini melemahkan kekuatan serangan kuat dari pukulan terkuat Lin Hai. Dengan suara boom, Shen Chen tiba-tiba seperti terlempar batu besar dengan jarak lebih dari 10 kaki. Begitu Shen Chen jatuh ke tanah, dia segera menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya langsung menjadi pucat, seolah-olah dia menderita luka serius. Sangat kuat, Shen Chen berpikir pada dirinya sendiri, dan harus lebih memperhatikan Lin Hai. Meskipun Shen Chen telah berdebat dengan Lin Hai, pada saat itu Lin Hai sama sekali tidak memperhatikan Shen Chen, jadi dia sama sekali tidak menggunakan jurus pembunuhan terkuat. Kemudian, ketika Lin Hai ingin mengajar Shen Chen pelajaran, dia sudah dalam kekacauan, itu sebabnya Shen Chen cukup beruntung untuk menggambar. Sekarang Lin Hai mendapatkan momentum, mengandalkan kekuatan tingkat ke-6 dari alam penggabungan darah untuk mengalahkan Shen Chen, sama sekali tidak ada ketegangan. Tidak, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati di tangan Lin Hai.
Pikir Shen Chen diam-diam, merasa sangat cemas. Shen Chen dan Wang Yue sudah tidak dapat mengalahkan Lin Hai, dan sekarang Lin Hai membawa lebih dari selusin murid batin, dan Shen Chen dan Wang Yue tidak punya tempat untuk melarikan diri. Boom! Boom! Pada saat ini, badak besi, yang terluka parah oleh Shen Chen dan Wang Yue, tiba-tiba menjadi marah, seolah-olah telah jatuh ke dalam keadaan gila, dan tubuhnya yang besar seperti berat tank mereka berdua bergegas mendekat. Jelas orang ini telah mencapai keadaan putus asa, benar-benar gila, dan membunuh siapapun yang dilihatnya. Segera, tubuh badak lapis baja besi itu seperti kuda liar berlari liar, bergegas mati-matian menuju kerumunan di sekitarnya. Ah! Mendengar jeritan melengking menembus kehampaan, dia mendongak, dan melihat seorang prajurit dengan hemolisis tingkat keempat dengan tergesa-gesa menembus dadanya oleh badak lapis baja besi yang marah. Mayat itu digantung terbalik di tanduk tajam badak lapis baja besi, meskipun pria itu masih meronta-ronta dengan tangannya. Tapi ini jelas tidak berguna. Jika dadanya ditusuk, orang ini harus mati. Mendesis. Melihat salah satu temannya menutup telepon seperti ini, selusin prajurit di sampingnya tidak bisa menahan perasaan merinding di hati mereka. Mereka meremehkan kekuatan mangsa ini. Shen Chen, hari ini adalah hari kematianmu, ambil nyawamu. Lin Hai bahkan tidak repot-repot melihat orang mati itu, dan terus menyerang Lin Chen dengan pedang. Melihat badak lapis baja dengan gila-gilaan menyerang di antara murid-murid dalam yang dibawa oleh Lin Hai, hati Shen Chen tiba-tiba menjadi cerah, dan dia mendapatkan ide yang bagus. Makhluk roh tingkat kedua badak lapis baja besi sedang melakukan yang terbaik, dan kekuatannya setara dengan sekitar 6 atau 7 tingkat hemolisis manusia, bahkan Lin Hai tidak tahan untuk melawannya secara langsung, apalagi para gangster itu. Bagaimana jika itu adalah sekelompok badak lapis baja? Wang Yue, ayo pergi. Sebuah rencana tiba-tiba muncul di benak Shen Chen, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman, berteriak, menarik Wang Yue dan melarikan diri. Lin Hai sangat marah, dia awalnya ingin membuat keputusan cepat dan menyingkirkan Shen Chen, duri di sisinya, secepat mungkin tanpa ada yang menyadarinya, tetapi dia tidak menyangka masalah ini akan gagal total, sejak awal. Benar-benar kebencian membiarkan kedua anak laki-laki itu melarikan diri di bawah hidungku. Bunuh, singkirkan binatang ini dulu. Namun, Lin Hai bukanlah orang yang ragu-ragu, dia membuat keputusan cepat, mengangkat pedangnya dan memimpin untuk membunuh badak lapis baja besi yang gila. Bajingan ini terjerat tanpa henti, jika dia tidak menyelesaikannya di tempat terlebih dahulu, akan sulit bagi sekelompok murid sekte dalam untuk mengikutinya untuk mengepung dan menekan dua orang Chen Chen dengan ketenangan pikiran. Lembahnya sangat besar, Lin Hai tahu betul bahwa sulit untuk sepenuhnya memblokir rute pelarian Shen Chen dan Wang Yue sendirian, itu harus dilakukan dengan upaya bersama dari para pengikut ini. Ho ho, Lin Hai dan rombongannya bertarung dengan badak lapis baja besi di sana, sementara Shen Chen dan Wang Yue melarikan diri pada jarak lebih dari 10 mil. Ada beberapa orang yang datang dari pihak lain kali ini, semuanya adalah murid internal dari Sekte Liu Yun, dan ada juga Lin Hai dan master lain di tingkat ke-6 dari alam penggabungan darah, yang benar-benar tak terkalahkan. Tapi lambat laun, Shen Chen juga samar-samar menyadari ada sesuatu yang salah. Pemandangan di sekitarnya menjadi semakin asing, sepertinya dia belum pernah ke sini sebelumnya. Ups, tampaknya menjauh dari puncak Yunlan. Ini membuat hati Shen Chen tiba-tiba menegang, dan keringat dingin keluar dari punggungnya. Berhenti, jangan lari lagi. Shen Chen membuat keputusan tegas, buru-buru berhenti, dan berteriak. Ada apa, saudara? Meskipun Wang Yue bingung, dia berhenti, lalu menggaruk kepalanya dan melihat sekeliling. Menurutmu di mana ini? Shen Chen menunjuk ke pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitarnya. Heishi Rich Eagle Sorrow Stream, apalagi itu desis. Wang Yue awalnya tidak peduli, tetapi segera, dia yang juga menyadari sesuatu yang aneh, segera menarik napas, dan berhenti berbicara. Segera setelah itu, wajah Wang Yue menjadi hijau, dan dia berkata dengan gemetar, saudaraku, kita berdua tidak akan. Seperti yang kamu pikirkan, kita berdua telah memasuki kedalaman Yingzhou Jian. Wajah Shen Chen jelek, dan dia melanjutkan dengan suara yang dalam dan para tetua sekte berkata ketika mereka mengajarkan hukum sebelumnya bahwa Yingzhou Jian lari melalui kedua sisi Yingzhou Jian. Utara terhubung ke Blackstone Ridge, sedangkan selatan mengarah ke kedalaman pegunungan awan dan kabut yang luas dan tak terbatas. Ini rahang Wang Yue hampir jatuh ke tanah karena terkejut, dan dia terdiam. Dia bereaksi lambat, tapi dia tidak bodoh. Sebagai murid dari Sekte Liu Yun, dia dan Shen Chen tidak bisa mengerti apa arti kedalaman pegunungan Yunwu.
Tetua dari Sekte Liu Yun telah berulang kali memperingatkan mereka untuk tidak berkeliling di pegunungan yang dalam dan hutan tua, meskipun sebagian besar wilayah terluar pegunungan Yunwu hanyalah beberapa makhluk roh tingkat pertama dan kedua, tetapi di kedalaman pegunungan, ada banyak keberadaan yang sangat menakutkan. Wang Yue, seperti semua murid Sekte Liu Yun, menyimpan kata-kata seperti itu di dalam hatinya, bagaimana dia bisa melupakannya. Sepertinya kita hanya bisa menggigit peluru dan kembali. Lupakan saja. Jangan terlalu banyak berpikir, ayo pergi. Shen Chen merasa khawatir, dan tidak ingin tinggal di sini selama 1/4 jam lagi, jadi dia berbalik dan mulai kembali dengan cara yang sama. Jika Lin Hai dan murid-murid dalam itu adalah harimau lapar, maka hutan belantara besar pegunungan Yunwu di belakangnya adalah jurang maut. Shen Chen tidak bodoh, dia lebih suka berbalik dan melawan Lin Hai dengan putus asa daripada terus mengebor ke kedalaman pegunungan Yunwu. Jangan melihat mereka berdua aman untuk saat ini, tapi keberuntungan seperti ini tidak akan bertahan lama. Belum lagi adanya kengerian yang dikatakan para tetua sekte, hanya yang keempat dan kelima memerintahkan makhluk roh yang muncul secara acak dari kedalaman pegunungan sudah cukup baginya dan Wang Yue mati tanpa tempat untuk dikuburkan, tidak akan ada ketegangan. Tingkat binatang buas itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi sekarang, bahkan jika penguasa sekte Liu Yun yang belum pernah bertemu sebelumnya datang, dia hanya bisa mundur dengan putus asa. Saudaraku, bisakah kita kembali seperti ini? Sepanjang perjalanan naik, Wang Yue mengikuti di belakang Shen Chen, bergumam pelan. Tentu saja aku tidak bisa kembali dengan sikap sombong seperti itu. Shen Chen menggelengkan kepalanya, tatapannya serius. Setelah tenang, Shen Chen tiba-tiba menemukan bahwa Lin Hai telah merencanakan trik ini dengan hati-hati. Shen Chen percaya bahwa sebelum dia dan Wang Yue keluar dari Sekte Liu Yun, eyeliner Lin Hai telah menarik perhatiannya. Tentu saja, tujuan misi mereka juga berada di bawah kendali Lin Hai. Dengan kata lain, Lin Hai sudah tahu bahwa hanya ada satu jalan keluar dan satu jalan buntu di Yingzhoujian. Dan karena ini masalahnya, akankah Lin Hai melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk menangkap kura-kura di dalam guci? Secara alami, hanya ada satu jawaban, pria itu tidak mau. Tidak hanya itu, Shen Chen dapat menyimpulkan dari sini bahwa alasan mengapa Lin Hai tidak buru-buru membunuhnya adalah karena dia dan Wang Yue bertekad untuk tidak dapat terbang, bahkan jika mereka melarikan diri, mereka tidak akan dapat melarikan diri. Yingzhoujian. Kakak, apakah kita bermain terlalu banyak kali ini? Mungkinkah tidak ada jalan keluar kedua untuk Yingzhoujian? Melihat Shen Chen berjalan di depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, Wang Yue merasa sedikit bersalah, dan bertanya dengan hati-hati. Yah, sial bagi kita, satu-satunya jalan keluar adalah ke arah Heishi Ridge, tapi tempat kita bertarung dengan badak lapis baja sebelumnya adalah satu-satunya jalan keluar dari lembah. Shen Chen mengangguk ringan, tanpa ekspresi. Dia sedang memikirkan cara. Pada saat ini, selain mencari-cari, Lin Hai dan rombongannya pasti sudah menanam hidup mereka di jalan yang diperlukan. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan lembah dengan tenang. Sial, anak Lin Hai itu terlalu licik. Lupakan saja, kakak. Jangan pikirkan itu. Ayo keluar dan lawan mereka dengan keras. Melihat bahwa bahkan kakak laki-laki yang berpengalaman dan sangat pintar tidak ada hubungannya, Wang Yue tidak bisa menahan lagi. Ini masalah besar, mari kita mati bersama. Mari kita lihat apakah aku tidak membunuh pria Lin Hai itu dengan satu kapak. Menderu keras, Wang Yue mengayunkan kapaknya, dan sepotong batu biru di sampingnya terbelah dua olehnya, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Namun, raungan marahnya jatuh untuk waktu yang lama, tetapi masih belum ada jawaban dari Shen Chen. Saat ini, Shen Chen juga berhenti bergerak maju, dan berdiri diam di sana. Wang Yue berpikir bahwa kakak laki-lakinya masih mencoba yang terbaik untuk memikirkan suatu cara, jadi dia bergegas beberapa langkah, ingin membujuknya lagi, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Shen Chen tiba-tiba berbalik, dan kemudian, sebuah gambar dengan ekspresi yang kuat di wajahnya wajah tampan dengan cibiran jatuh ke mata Wang Yue. Kata-kata yang dekat dengan mulutnya juga berhenti tiba-tiba di detik berikutnya, dan dia menelannya kembali. Gulu, kakak, ada apa denganmu? Wang Yue terkejut untuk beberapa saat, dan tidak bisa menahan menelan, untuk beberapa alasan. Seringai di wajah Shen Chen pada saat ini tiba-tiba membuatnya merasa takut. Ya, itu ketakutan. Sangat sulit bagi Wang Yue untuk membayangkan bahwa seringai membunuh seperti itu akan muncul di wajah seorang anak laki-laki di bawah 16 tahun, dan bahkan saudara laki-lakinya pun ketakutan. Hehe, bukan apa-apa,
Aku hanya berpikir apa yang baru saja kamu katakan benar, Lin Hai itu, memang sialan. Shen Chen menggelengkan kepalanya sedikit, jelas bertingkah ringan, tapi itu membuat kulit kepala Wang Yue mati rasa, seolah-olah dia adalah berbicara dengan dewa kematian. Pada saat ini, pikiran membunuh di hati Shen Chen benar-benar menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kehidupannya dulu dan sekarang, Shen Chen tidak pernah seperti ini. Penatua denominasi. Dan semua ini dipaksakan oleh Lin Hai. Lin Hai telah memaksa Shen Chen ke titik di mana tidak ada tempat untuk mundur. Bagaimana mungkin Shen Chen melepaskan lawan seperti ini yang ingin membunuh dirinya sendiri? Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Melihat bahwa Shen Chen telah memutuskan untuk menyingkirkan Lin Hai, musuh besar, Wang Yue juga mengangguk berat, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Ini sangat sederhana, Wang Yue, apakah kamu masih ingat gua yang baru saja kita lewati? Shen Chen berkata dengan penuh arti, jelas sudah punya ide. Aku ingat sepertinya ada gua yang jaraknya lebih dari 10 mil, apa yang terjadi dengan gua itu? Wang Yue menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Saya telah memperhatikan secara tidak sengaja sebelumnya bahwa gua itu tidak berdasar, jadi tidak apa-apa untuk bersembunyi sementara. Wang Yue, saya ingin Anda segera pergi ke gua itu, dan kemudian dengan hati-hati menjelajahi medan di dalam gua. Yang terbaik adalah membuat tanda. Shen Chen merenung. Bagaimana denganmu, kakak? Wang Yue memperhatikan bahwa Shen Chen tidak menyebut dirinya barusan, yang membuat hati Wang Yue menegang. Mungkinkah kakak laki-lakinya ingin menghadapi musuh yang kuat sendirian dan membantunya untuk memikat pria seperti Lin Hai? Jika ini masalahnya, Wang Yue tidak akan menyetujui apapun. Tapi Wang Yue jelas terlalu khawatir. Meskipun Shen Chen tidak takut mati, dia tidak akan sebodoh itu sehingga dia akan mati sia-sia, dan dia tidak ingin menjadi orang yang kuat. Dia menjelaskan sambil tersenyum, saya punya rencanaku, Lin Hai dan yang lainnya banyak, kan? Oke, kalau begitu Tuan Muda, aku akan pergi mencari beberapa pembantu. Wang Yue, apakah kamu masih ingat 12 badak lapis baja berkelompok ketika kita masuk dan keluar dari Yingzhou Jian? Pendapatku, makhluk roh itu adalah penolong yang sangat baik. Hahaha. Mendengar tawa liar Shen Chen, Wang Yue masih agak bingung pada awalnya, tetapi dia segera menyadarinya, dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saudaraku, kamu benar-benar pandai menghitung. 1 badak lapis baja sudah cukup untuk sekelompok anak laki-laki Lin Hai. Jika ada 12 dalam satu kelompok, hehehe. Wang Yue tersenyum menjijikkan. Oke, belum terlambat, ayo pergi. 12 badak lapis baja itu ganas, tapi mereka tidak cukup untuk membunuh Lin Hai, aku hanya ingin membubarkan pasukan mereka. Kamu pergi ke gua untuk bersiap, sungguh aku takut itu akan dipentaskan di gua yang gelap itu. Setelah memutuskan untuk memperhatikan, Shen Chen tidak memiliki jejak tinta, dan setelah berpisah dari Wang Yue, dia dengan cepat menyapu ke arah pintu keluar Yingzhou Jian. Haha, Shen Chen, kenapa kamu tidak lari? Kamu benar-benar berpikir bahwa dengan binatang buas, kamu bisa melarikan diri. Di gunung berbukit dekat pintu keluar lembah, segera Shen Chen dan Lin Hai dan rombongannya bertemu lagi melihat Shen Chen bergegas, yang terakhir tidak terkejut sama sekali, tetapi tertawa bercanda. Haha, kakak Lin Hai, kamu benar-benar pintar. Seperti yang kamu duga, setelah melarikan diri sebentar, anak ini merasakan ada yang tidak beres, dan cepat atau lambat dia akan dengan patuh datang ke pintumu. Itu benar, di Sekte Liu Yun ini, dalam hal strategi, berapa banyak orang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan kakak senior kita Lin Hai. Ngomong-ngomong, untuk pengikut kecilnya, dia pasti telah ditelan hidup-hidup oleh makhluk roh yang kuat jauh di pegunungan Yunwu. Haha, ini akan menghemat banyak masalah. Sekelompok murid dalam juga mengikuti di belakang Lin Hai, mengejek Shen Chen dengan sembrono. Sebelumnya, karena Lin Hai yang bertanggung jawab, mereka tidak membuang terlalu banyak usaha untuk memenggal badak lapis baja tua. Kali ini mereka bertemu Shen Chen lagi, dan mereka menjadi lebih percaya diri. Berhenti bicara omong kosong, kalian menyusulku dulu jika kamu memiliki kemampuan. Menghadapi ejekan dari Lin Hai dan rombongannya, Shen Chen tahu segalanya, jadi tentu saja dia terlalu malas untuk berbicara dengan mereka. Namun, karena dia ingin memikat orang-orang ini ke dalam umpan, dia masih perlu memiliki drama yang cukup. Shen Chen berpura-pura marah, dan pada saat yang sama tampak ketakutan. Sebelum menghadapi Lin Hai dan rombongannya, dia menggunakan pantom foxtrot dan bergerak secara horizontal menuju bagian dalam lembah di sebelah kanan. Tindakan seperti itu, di mata Lin Hai dan partainya, secara alami melarikan diri tanpa perlawanan, dan mereka takut pada mereka.
Mengejar. Jangan biarkan anak ini kabur. Pada saat itu, Lin Hai menjadi semakin gelisah, dan dengan mencibir, memerintahkan sekelompok murid batin untuk mengejar ke arah pelarian Shen Chen. Biarkan kamu bangga sebentar, dan kamu akan segera merasa lebih baik ratusan meter jauhnya. Shen Chen tampak melarikan diri dengan panik, tetapi dia tidak pernah panik di dalam hatinya. Dan arah yang dia tuju adalah tempat tinggal 12 badak lapis baja sebelumnya. Jika Lin Hai dan rombongannya tahu apa yang ada di sana, mereka mungkin akan memuntahkan darah karena marah saat ini. Shen Chen melarikan diri di depan, dan Lin Hai dan kelompoknya mengejar mereka. Di permukaan, ini tampak seperti pertarungan hidup mati. Yang dalam kesulitan jelas adalah Shen Chen. Setidaknya Lin Hai dan selusin murid batin berpikir begitu. Tapi segera Lin Hai tidak bisa tertawa lagi, kecepatan Shen Chen terlalu cepat, bahkan dia, master tingkat ke-6 dari tingkat fusi darah, memiliki kecenderungan samar untuk dibuang. Dan di belakangnya, lebih dari selusin murid dalam terlempar jauh, mereka tidak lemah, tetapi Shen Chen baru saja mempelajari rubah hantu dari Situ Ya, salah satu dari 5 tetua langkah Sekte Liu Yun. Hal ini membuat kecepatan antara keduanya memperlebar celah yang sangat besar. Blood Fusion Realm adalah panggung bagi para pejuang untuk mengeraskan tubuh mereka. Selama periode ini, teknik gerakan apapun dapat menciptakan keuntungan besar bagi para pejuang, tetapi sayang sekali tidak semua murid melakukannya seberuntung Shen Chen. Keterampilan dan latihan tubuh selalu sulit didapat. Segera, Lin Hai dan selusin murid batin juga samar-samar menyadari kelicikan itu. Bocah ini tampaknya telah mempelajari teknik tubuh, dan kecepatannya mencengangkan. Seorang murid dalam mengikuti di belakang Lin Hai, dengan ekspresi tidak pasti di wajahnya. Gerakan itu, saya pikir itu terlihat seperti aksi terkenal Penatua Situ, mungkinkah murid batin lainnya juga berkata sesudahnya. Rubah iblis berwajah giok Situ Ya jarang menunjukkan keahliannya di sekte dalam Liu Yunzong, tetapi aksinya yang terkenal, hantu rubah berlari, diketahui semua orang di Liu Yunzong, yang membuat banyak murid dan diaken mengeluarkan air liur. Tidak mengherankan jika murid batin ini dapat mengenalinya secara sekilas. Jangan bicara omong kosong, betapa terhormatnya Penatua Situ, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan anak ini, ya, hibur aku dan kejar anak itu. Lin Hai dengan cepat berbicara, dan menghentikan pengikutnya untuk terus mendiskusikan sen kelincahan yang ditampilkan oleh Chen. Namun, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyangkal bahwa Shen Chen menggunakan pantom foxtrot, tetapi saat kata-kata itu jatuh, ada kilatan kecemburuan di kedalaman mata Lin Hai, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Telah menjadi murid batin dari Sekte Liu Yun selama bertahun-tahun, dan bahkan murid langsung dari Xiao Zhenhai, salah satu dari 5 tetua besar, bagaimana mungkin Lin Hai gagal untuk melihat bahwa apa yang ditampilkan Shen Chen saat ini adalah hantu punah Situ Yadu Foxtrot. Tetapi meskipun faktanya ada di depannya, Lin Hai sangat tidak mau mengakuinya. Pantom Foxtrot telah memohon dengan keras kepada Penatua Situ sebelumnya, dan pada akhirnya bahkan meminta tuannya Xiao Zhenhai untuk maju untuk memintanya, tetapi Situ Ya menolak dalam setiap kasus. Selain itu, Lin Hai juga tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang menginginkan Pantom Foxtrot. Di antara 10 orang dalam teratas, tidak ada yang cemburu. Sayang sekali Situ Ya tidak hanya menggoda, tetapi juga selalu sombong. Bagaimana dia bisa memberikan keterampilan uniknya dengan begitu mudah orang-orang, sejauh ini, belum ada yang berhasil. Saat ini, anak yang baru memulai beberapa bulan itu sebenarnya bisa mendapatkan bantuan dari Situ Ya untuk waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana ini membuat Lin Hai tidak dendam dan cemburu. Sedemikian rupa sehingga dia sangat cemburu sehingga dia tidak mau mengakui bahwa Situ Ya benar-benar memberikan pantom foxtrot kepada anak itu Shen Chen. Kakak Lin Hai, jangan khawatir. Meskipun Ying Shou Jian ini sangat besar, ada tebing di kedua sisinya, dan tidak ada cara untuk melewatinya. Anak itu berusaha mati-matian untuk melarikan diri ke barat. Dia benar-benar bodoh. Dia sedang mencari kematiannya sendiri. Tepat ketika Lin Hai khawatir tentang Shen Chen mempelajari pantom foxtrot, seorang murid batin menghiburnya. Pria itu berpikir bahwa Lin Hai khawatir tidak bisa mengejar ketinggalan dengan anak itu Shen Chen, jadi dia memukul kepalanya dengan kata-katanya. Jie begitukah? Sepertinya anak itu akan putus asa. Mendengar ini, Lin Hai mencibir, dan kecemburuan di hatinya sedikit mereda. Murid itu baru saja membangunkannya. Bukankah Situ Ya memberikan pantom foxtrot kepada Shen Chen? Itu benar. Sebelum dia menyiksa anak itu sampai mati, dia bisa memaksanya untuk menyerahkan latihan yang telah lama ditunggu-tunggu ini, bunuh 2 burung dengan 1 batu. Di depan, Shen Chen tidak tahu bahwa Lin Hai sudah memikirkan tentang pantom foxtrotnya, faktanya,
Phantom Foxtrot yang dia gunakan saat ini hampir mencapai batas yang dapat ditahan oleh energi darah di tubuhnya untuk waktu yang lama, dan dia ingin menyingkirkan Lin Hai sepenuhnya. Sulit, paling banter kamu tidak bisa menyusul. Faktanya, ini bukan kesalahan Shen Chen, dia telah mengembangkan lari rubah hantu untuk sukses besar, dan Kung Fu ini sangat bagus, tetapi sayang sekali Shen Chen hanya berada di tingkat ketiga dari fusi darah, alam, jadi tidak mungkin menggunakan Kung Fu seperti situ ya keadaan hantu menghilang tanpa jejak. Namun, ini sebenarnya tidak mempengaruhi rencananya. Shen Chen tidak benar-benar ingin menyingkirkan Lin Hai. Jalan keluar dari Yingzhou Jian diblokir, dan pelarian singkat tidak berguna. Shen Chen tidak akan melupakan ini. Apa yang dia inginkan terserah dia, itu sangat jelas di hati saya. Setelah sekitar 15 menit, langkah Shen Chen akhirnya melambat. Tidak banyak jalan di depannya. Ada sungai besar ratusan meter jauhnya. Ada 12 badak lapis baja, dan banyak dari mereka semua bermain di air. Sekitarnya adalah wilayah mereka, dan beberapa meter di belakang sungai besar ada sisi yang menjulang ke awan tebing. Shen Chen melakukan inspeksi visual yang kasar, dan tebing itu setidaknya setinggi beberapa ratus kaki. Belum lagi dia, seorang murid dari alam fusion, bahkan jika kepala sekte Liu Yun datang secara pribadi, sama sekali tidak mungkin untuk menyeberanginya, kecuali prajurit top legendaris itu ada Ayo. Jelas, jika Anda terus berlari ke depan, tidak mungkin. Itu di sini. Shen Chen tidak berniat melarikan diri di sepanjang sungai ke selatan, dia melambat dan menunggu Lin Hai dan kelompoknya mengejarnya. Haha, kamu terus berlari, nak, bukankah kamu pandai melarikan diri? Tidak lama kemudian, Lin Hai adalah yang pertama membunuh, dia mengangkat pedangnya dan melangkah maju, wajahnya tenggelam seperti air, matanya dipenuhi kenakalan, seperti seorang pemburu yang menyaksikan mangsa melawan binatang buas yang terperangkap. Di mata Lin Hai, Shen Chen sudah menjadi orang mati. Satu-satunya perbedaan adalah sebelum itu, dia harus memaksa Phantom Foxtrot keluar dari Shen Chen. Apakah tidak ada cara untuk melarikan diri? Anak laki-laki ini benar-benar mampu, banyak dari kita yang tidak bisa mengejar. Segera, lebih dari selusin murid batin juga mengejar mereka kehabisan napas. Murid-murid batin ini semua memandang Shen Chen dengan mata yang tidak baik. Masalahnya telah sampai pada titik ini, dan mereka tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Ayo pergi bersama, Tuan tangkap anak ini, aku ingin hidup. Saat ini, dan masih belum ada orang di Yingzhou Jian, Lin Hai secara alami tidak akan lagi bertarung sendirian dengan Shen Chen. Faktanya, kali ini, dia membawa begitu banyak murid batin untuk memastikan tidak ada yang salah. Lagi pula, jika penguasa mengetahui tentang pembunuhan sesama sekte, konsekuensinya akan sangat serius. Satu-satunya cara adalah tidak meninggalkan masalah di masa depan dan melakukan sesuatu dengan cara anti bocor. Membunuh. Begitu suara Lin Hai jatuh, lebih dari selusin murid batin yang telah lama tidak dapat menahan diri melarikan diri dalam sekejap, tinju dan kaki mereka tidak bergerak, dan senjata mereka berdentang. Ini adalah ritme untuk menyelesaikan Shen Chen secepat mungkin. Ingin membunuhku. Huff. Aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Menghadapi pengepungan sengit dari begitu banyak murid batin, Shen Chen tidak bingung, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi terpojok. Dentang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang besi 3 kaki keluar dari sarungnya, dan kemudian bayangan pedang berkedip. Teknik pedang indah yang berasal dari seni pasang laut luas menunjukkan kekuatan besar di tangan Shen Chen pada saat ini, dan itu benar-benar memblokir lebih dari selusin pendekar pedang, sebuah serangan bersama oleh beberapa murid dalam. Dengan baik. Namun, Shen Chen benar-benar tidak enak badan. Di bawah putaran demi putaran serangan oleh lebih dari selusin murid dalam, tenggorokannya menjadi manis, dan sepertinya seteguk darah bisa menyembur kapan saja. Namun, Shen Chen menelannya setiap saat, meskipun ada banyak tempat di tubuhnya yang memar, itu bukan waktunya untuk runtuh, jadi dia harus bertahan. Untuk sementara, anak baik, aku belum melihatmu selama beberapa hari, tetapi kamu sudah dewasa. Tidak jauh dari sana, Lin Hai terkejut dan tampak muram ketika melihat lebih dari selusin murid batin yang mengikutinya, bekerja sama, gagal mengalahkan Shen Chen dalam beberapa putaran. Dia harus mengakui bahwa anak ini memang mampu, dan bakat kultivasinya tidak boleh diremehkan, hanya dalam setengah bulan, ilmu pedangnya sudah naik ke level ini. Jika bukan karena periode waktu ini, saya juga berlatih malam tanpa tidur dan makan di bawah penindasan tuanku Xiao Zhenhai, dan basis kultivasi saya juga meningkat pesat. Jika saya menghadapi anak ini lagi, saya takut siapa akan memenangkan permainan, itu benar-benar tidak pasti. Namun, semakin banyak kasusnya, semakin Lin Hai tidak akan membiarkan Shen Chen pergi, dia sudah merasakan ancamannya, hari ini,
Anak ini harus mati. Guntur menghancurkan semua generasi. Saat berikutnya, Lin Hai melompat tanpa peringatan, dan pedang panjang di tangannya mengeluarkan kilatan petir, menunjuk langsung ke punggung Shen Chen. Tusuk, tusuk, tusuk. Pedang panjang menebas, dan ada semburan angin di udara, bercampur dengan guntur yang menusuk telinga. Pedang Lin Hai lebih kuat dari setengah bulan yang lalu. Selain itu, Lei Mi Wanxi adalah keahlian Lin Hai yang terkenal, 13 pedang petir, jurus pamungkas terkuat, selain tebasan guntur Dewa Petir Ungu, yang diturunkan oleh Xiao Zhenhai, orang gila bertangan darah, bisa dikatakan bahwa itu sudah menjadi kartu truf terbesar Lin Hai dalam berlatih kungfu. Setelah gerakan ini diluncurkan, bahkan prajurit di tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam penggabungan darah tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Kultivasinya hanya pada level ketiga dari Blood Fusion Realm, jadi tidak peduli seberapa mengerikannya Shen Chen, dia pasti tidak bisa dengan tenang melawan gerakan Lin Hai, yang lebih baik dari Lei Mi Wanxi sebelumnya. Terlebih lagi, saat ini dia bergulat dengan lebih dari selusin murid sekte dalam, dan pedang itu datang dari belakang, jadi dia tidak bisa melepaskan tangannya untuk menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Namun, Shen Chen tidak punya pilihan, jika dia ingin menarik orang-orang ini untuk mengambil umpan, tidak mungkin tanpa membayar darah. Tebasan hantu. Saat ini, Shen Chen tidak peduli betapa sulitnya sudut tembakannya, Phantom Foxtrot bergerak, dan saat dia menggunakan Phantom Foxtrot untuk membebaskan diri dari pengepungan selusin murid dalam, dia berputar, tempat. Nether Ghost Slash muncul kembali, sedikit lebih mahir dari sebelumnya setengah bulan yang lalu, dalam sosok Shen Chen yang berbalik seperti gasing yang berputar, ujung pedang mengangkat lingkaran cahaya pedang tajam di sekelilingnya, dan bertemu dengan guntur yang Lin Hai ditusuk. Satu pedang. Hari-hari ini, karena Lin Hai, musuh besar, telah menatapnya, Shen Chen telah banyak mempelajari Yuyun Nine Slash, dan dia telah memperoleh sedikit pengalaman. Oleh karena itu, meskipun kali ini tidak banyak waktu persiapan, Nether Ghost Slash yang dilakukan oleh Shen Chen masih lebih kuat dari sebelumnya. Dentang. Saat berikutnya, suara benturan logam yang tajam dan menusuk terdengar, dan ujung pedang Shen Chen dan Lin Hai bertabrakan di udara seperti titik jarum melawan ons gandum, percikan terbang, dan energi darah yang agung menyebar. Baik Shen Chen dan Lin Hai dikirim terbang keluar segera, tetapi Shen Chen adalah yang terburuk, karena dia memiliki banyak luka di tubuhnya dan diserang bolak-balik, jadi beruntung dia tidak mati. Jika situasi ini terjadi lagi, tidak peduli seberapa jahat potensi Shen Chen, dia hanya akan jatuh dalam kebencian. Dalam pukulan tadi, dia sudah terluka parah, beberapa tulang rusuk patah, dadanya sakit, dan dia tidak bisa terus bertarung seperti itu, tapi saat ini, masih ada lebih dari selusin murid sekte dalam yang menatapnya dengan ganas. Situasi ini sangat tidak menguntungkan, dan Anda dapat mati di Huangquan kapan saja. Sudah waktunya, saatnya pembantuku bermain Shen Chen diam-diam mencibir, dan melirik kembali ke kelompok 12 badak lapis baja tanpa menunjukkan tanda-tanda apapun, dan dia tidak depresi karena luka-lukanya. Sebaliknya, dia sudah menunggu waktu terbaik. Dia samar-samar memperhatikan bahwa di bawah gangguan pertempuran terus-menerus di pihak mereka, beberapa badak lapis baja dewasa mulai sedikit gelisah. Badak lapis baja besi itu agak gelisah, tetapi gerakannya tidak terlalu besar saat ini, dan itu tidak terlihat. Shen Chen sudah merasakan bahwa waktunya tepat, dan segera bertarung dan mundur, dengan sengaja menunjukkan kekalahan yang akan segera terjadi. Faktanya, Shen Chen tidak perlu terlalu sengaja menampilkan pertunjukan dalam situasi yang menurun ini. Situasi sebenarnya saat ini sebenarnya tidak jauh lebih baik. Ada beberapa luka tembus di sekujur tubuhnya. Patah. Ini terlalu tragis. Sejak memasuki Sekte Liu Yun, Shen Chen tidak pernah menderita cedera serius seperti itu, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi ada terlalu banyak lawan, dan semuanya adalah murid batin, dan basis kultivasi mereka tidak lemah. Apakah ini akhir dari pertempuran? Melihat sosok genting Shen Chen, wajah Lin Hai dipenuhi dengan cibiran, dan dia menekan lebih keras dan lebih keras setiap kali dia menghunus pedangnya, dia memaksa Shen Chen untuk mundur lagi dan lagi, berdarah terus-menerus. Nak, jangan berjuang, kamu tidak akan punya kesempatan, Suanying memecahkan langit. Lihat gerakannya, penghancur gunung. Pedang tanpa bayangan. Lebih dari selusin murid dalam yang mengikuti Lin Hai juga menembak dengan ganas, semua jenis latihan di paviliun perpustakaan Liu Yunzong menghilang, dan sekarang mereka semua muncul di atas panggung, seolah-olah sedang mengadakan pesta berburu. Di sekitar Shen Chen, pasir dan batu telah berterbangan saat ini, bilah dan pedang, tinju dan tongkat, satu demi satu gelombang demi gelombang, mereka ingin menjatuhkan Shen Chen. Ah! Seni gelombang laut luas,
lautan luas tidak terbatas. Dalam proses mundur terus-menerus, Shen Chen meraung, seluruh tubuhnya penuh energi, dia menikam dengan tangan kanannya, dan pada saat yang sama mendorong telapak tangan kirinya, melapiskan dan mengerahkan kekuatan seni gelombang laut luas ke yang ekstrim. Kekuatannya luar biasa kuat. Murid sekte dalam ini terlalu kejam, mereka sama sekali tidak peduli dengan persekutuan, mereka ingin melihat darah dengan setiap gerakan dan gaya. Ini sama sekali berbeda dari kompetisi dan pembelajaran biasa di sekte, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan jatuh. Ledakan, Han Hai Wuliang mengayunkan telapak tangan, dan terdengar suara keras, dengan kekuatan 7 atau 8.000 kati, dan langsung mengirim dua murid dari tingkat keempat dari tingkat fusi darah terbang menjauh, menyemburkan darah. Namun, alih-alih menakuti murid-murid batin lainnya dengan pukulan yang tak tertandingi ini, orang-orang ini menjadi semakin gila, menerkam satu demi satu. Tidak, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Shen Chen melakukan pertempuran berdarah, mengetahui bahwa jika ini terus berlanjut, rencananya mungkin tidak akan berhasil, jadi dia akan menjadi orang pertama yang melepaskan kelompok pria bermata merah ini. Mengetahui hal ini di dalam hatinya, saat berikutnya, Shen Chen berhenti gemetar dengannya, dan pantom Foxtrot membuka lagi, secara ekstrim, dan terbang kembali ke tempat tinggal 12 kepala. Apa yang dilakukan anak ini? Apakah dia mencari kematiannya sendiri? Lin Hai dan sekelompok murid dalam semua terkejut ketika mereka melihat ini. Tindakan bocah lelaki Shen Chen itu benar-benar tidak normal. Mereka telah memperhatikan sekelompok badak lapis baja yang berjarak ratusan meter. Masuk akal bahwa barisan yang begitu menakutkan murid biasa takut untuk menghindarinya, mengapa anak itu tiba-tiba menjadi gila dan pergi ke sana dengan putus asa? Mungkinkah dia akan mati? Mungkinkah orang ini putus asa dan ingin bunuh diri dengan tangan badak lapis baja? Jika demikian, anak ini masih memiliki tulang punggung, dia lebih baik bunuh diri daripada mati di tangan kita. Kalau begitu ayo kejar dia atau tidak, biarkan dia bunuh diri, itu terlalu murah untuk anak ini. Lebih dari selusin murid dalam membicarakannya, tidak ada yang akan berpikir bahwa Shen Chen akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Ada 12 badak lapis baja besi, apalagi pria itu sendiri, bahkan jika mereka selusin murid dalam ditambah itu tidak cukup untuk menonton kakak senior Lin Hai duduk di kota. Badak lapis baja besi selalu terkenal karena pertahanan dan keberanian mereka yang luar biasa dalam tabrakan. Sekali dalam kelompok, mereka dilahirkan untuk menjadi barisan pembunuh yang menakutkan. Tidak masalah untuk menantang makhluk roh yang lebih kuat atau prajurit manusia dengan melompati. Mengejar. Kita harus mengejar. Bocah ini tidak mengirim dirinya sendiri untuk mati, tetapi dia mencoba menakut-nakuti kita dengan bantuan badak lapis baja, dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri di sepanjang sungai ke selatan. Jangan biarkan dia melarikan diri. Matanya mendung dan tidak pasti. Setelah merenung sejenak, mata Lin Hai tiba-tiba menjadi keras, dan dia langsung memikirkan sesuatu, dan kemudian buru-buru memerintahkan sekelompok murid batin untuk mengejar Shen Chen. Penilaian Lin Hai bukannya tidak masuk akal, badak lapis baja besi sekarang bermain di sungai tetapi tidak pergi ke darat, jika bocah Shen Chen itu hanya bermain trik dan tiba-tiba berpindah jalur dan menuju ke selatan saat dia mendekati tepi sungai, dia mungkin telah melarikan diri. Murid-murid dunia peleburan darah lapis ketiga lainnya mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menyelinap pergi dari kelompok badak lapis baja besi, tetapi Lin Hai dan semua murid dalam telah mempelajari keterampilan tubuh hantu Shen Chen sebelumnya, jadi tidak ada jaminan bahwa yang terakhir benar-benar memiliki kemampuan ini. Selain itu, meskipun Lin Hai membenci Shen Chen sampai ke tulang sekarang, dan ingin membunuhnya dengan cepat, jangan lupa bahwa dia selalu memikirkan pantom Foxtrot milik Shen Chen. Bocah itu baru saja mati sia-sia. Apa yang dipikirkan Lin Hai di dalam hatinya, secara alami tidak mungkin bagi selusin murid batin untuk mengetahuinya. Ketika mereka mendengar teriakan Lin Hai, mereka pikir itu masuk akal segera pergi. Mengejar. Jangan biarkan anak itu kabur. Tangkap dia, aku harus mencabut tulangnya, anak ini terlalu licik. Itu benar, jika bukan karena kecerdasan kakak senior Lin Hai, dia hampir terjebak di jalannya, itu akan sangat menjengkelkan. Sekelompok murid sekte dalam telah kehilangan kesabaran mereka. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar kemungkinan untuk melakukan hal-hal buruk. Saat itu siang bolong, jadi tidak ada jaminan bahwa tidak ada orang buta dari sekte tersebut yang akan datang ke sini untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, harus diselesaikan dengan cepat. Di bawah kondisi tujuan yang sama, tindakan selusin murid batin tidak menyenangkan, dalam sekejap mata, mereka mengejar puluhan meter. Membunuh. Kecepatan Lin Hai bahkan lebih mencengangkan,
dia datang lebih dulu, dan meskipun waktu keberangkatan adalah 1 langkah di belakang semua murid dalam, dia dengan cepat bergegas ke depan kerumunan, mengangkat pedangnya untuk membunuh Chen Chen. Karena beberapa motif tersembunyi, dia sangat cemas saat ini, dan ingin menghentikan Shen Chen sebelum dia menyerbu di bawah mata badak lapis baja. Apakah anak ini benar-benar ingin mati, atau berpura-pura menjadi hantu dan ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi Lin Hai, nasib anak itu hanya bisa disimpulkan sendiri. Tidak jauh di depan, tampaknya karena cedera serius, gerak kaki Shen Chen tidak setajam sebelumnya, saat dia berbalik dan melarikan diri sangat cepat, tetapi setelah berlari sejauh puluhan meter, kecepatannya tidak sebaik sebelumnya, sepertinya memberi orang di belakang kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Ini membuat Lin Hai bahagia untuk sementara waktu, dan gerakan kakinya menjadi semakin lincah menurut perhitungannya, Anda dapat mengejar anak itu paling banyak waktu istirahat. Mangsa yang terluka, bahkan jika Anda memiliki pantom foxtrot di tangan Anda, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari tuanku. Anda tidak pantas memiliki gerakan misterius semacam itu. Melihat punggung Shen Chen semakin dekat, Lin Hai puas di dalam hatinya, King Feng setinggi 3 kaki di tangan kanannya akan bergerak, siap menusuk dengan pedangnya kapan saja. Namun, bagaimana mungkin Lin Hai dan murid-murid batinnya berharap bahwa alasan mengapa mereka dapat mengejar aksi terkenal dari rubah iblis berwajah giok situ ya adalah karena Shen Chen memberi mereka kesempatan ini dengan sengaja. Tepat ketika sekelompok orang hanya berjarak lebih dari 30 meter dari sungai, perubahan akhirnya terjadi. Mengamuklah, teman-temanku. Shen Chen meraung keras, dan kemudian, gerakan kakinya seolah-olah dia telah dipukuli dengan darah ayam, dia tiba-tiba mempercepat beberapa langkah, meninggalkan bayangan, dan bergegas menuju kelompok badak lapis baja tanpa nyawanya. Tidak bagus. Kembali. Lin Hai kaget, dan yang pertama bangun, dia akhirnya tahu apa yang ingin dilakukan bocah Chen Chen itu. Sangat disayangkan semuanya sudah terlambat. Jarak lebih dari 30 meter hanyalah sekejap mata bagi Shen Chen yang telah menggunakan pantom foxtrot secara ekstrim. Pada saat berikutnya, Shen Chen, yang hendak menyerbu ke dalam kelompok badak lapis baja, tiba-tiba berubah arah dengan cepat, dan bergerak menyamping ke selatan, tanpa bertabrakan langsung dengan kelompok badak lapis baja. Gerakan sulit seperti itu mungkin tidak dapat dilakukan oleh murid sekte biasa, tetapi tidak sulit bagi Shen Chen yang telah berlatih pantom foxtrot dengan beberapa pengalaman. Sambil bergerak ke samping, Shen Chen juga melakukan sesuatu yang hampir menyebabkan Lin Hai dan rombongannya muntah darah, yang membuat marah manusia dan dewa. Pada saat tubuh Shen Chen bergerak ke samping, pedang besi itu terangkat, dengan keras mengeluarkan semburan energi, dan menebas kelompok badak lapis baja besi yang berada di dekatnya. Mo mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat berikutnya, seluruh kelompok badak lapis baja benar-benar marah serangan tidak jauh telah membuat mereka gelisah dan sedikit bersemangat. Tetapi sekarang, manusia terkutuk datang untuk memprovokasi mereka atas inisiatif mereka sendiri. Itu tak tertahankan. Segera, beberapa badak lapis baja dewasa dan agung di dekat tepi sungai semuanya menjadi mata merah. Badak lapis baja tidak terlalu cerdas, tetapi emosi mereka sangat panas. Mereka meraung dan bergegas maju, menginjak tanah dengan kaki lebar dan bulat bahkan lembahnya bergetar, momentumnya menakutkan. Beberapa badak lapis baja besar bergegas ke tepi sungai dalam sekejap, dan menabrak tubuh Shen Chen. Tapi saat ini tidak ada tubuh asli Shen Chen di sana, itu hanya bayangan. Tanpa melihat darah, badak lapis baja yang sudah kehilangan akal tidak akan melepaskannya, mereka tidak berniat berhenti, dan terus maju ke depan. Pada saat ini, badak lapis baja lainnya, termasuk badak lapis baja remaja, semuanya bergegas ke tepi sungai, mengikuti di belakang badak lapis baja dewasa dan melompat dengan marah. Total 12 badak lapis baja dikirim bersama, yang memulai sebuah susunan pembunuh lapis baja aktif. Untuk tindakan seperti itu, yang paling menderita adalah Lin Hai yang datang mengejar Chen Chen dan selusin murid batin. Sebelum itu, Shen Chen dengan sengaja memperlambat langkahnya, dan Zhang Zuo memberi mereka kesempatan untuk mengejarnya sekelompok orang tidak jauh dari tepi sungai, dan tidak ada cukup waktu untuk menghindar. Ledakan, terutama Lin Hai, yang mengejarnya paling cepat, secara alami menanggung bebannya, dalam sekejap mata, dia dihancurkan oleh badak lapis baja dewasa yang dipimpin olehnya, memuntahkan darah ke udara, dan berserakan di tanah. Badak lapis baja besi dewasa dan agung yang benar-benar menjadi gila sangat menakutkan, tidak sebanding dengan badak lapis baja besi tua dan tua sebelumnya. Bahkan Lin Hai, yang berada di tingkat ke-6 dari alam penggabungan darah dan berada di peringkat teratas 5 di Sekte Liu Yun, juga muntah darah setelah dipukul, tidak bisa bertarung langsung.
Tapi pukulan ini juga yang menjatuhkan Lin Hai ke udara dan mendarat tepat di belakang lebih dari selusin murid. Pada saat ini, dia menjadi yang paling aman. Namun, selusin murid dalam lainnya tidak seberuntung itu. Badak lapis baja bergegas ke arah mereka dengan kasar, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Ah, bajingan ini gila. Orang yang memprovokasi mereka adalah bocah Chen Chen itu. Beraninya kamu melampiaskan amarahmu pada kami. Lari. Lebih dari selusin badak lapis baja dikirim berkelompok. Jika mereka tetap di sini, mereka akan diubah menjadi daging. Pefah. Menusuk. Jeritan mengerikan dan suara memekakkan telinga segera menyelimuti lembah, dan di sekitar tepi sungai, darah ada di mana-mana, dan daging dan darah beterbangan kemana-mana. 10 murid batin yang sombong dan mendominasi sebelumnya tidak memiliki perlawanan sama sekali saat ini. Saat badak lapis baja besi bergegas, tubuh beberapa orang terkoyak. Organ dalam dan anggota tubuh yang terputus tersebar di seluruh tanah, terlalu mengerikan untuk dilihat. Seperti yang diharapkan dari orang yang kuat di tingkat ke-6 dari alam penggabungan darah, lebih dari selusin badak lapis baja dikirim bersama dan tidak membunuhmu. Di sebuah bukit kecil di sebelah selatan tepi sungai, Shen Chen memandang pemandangan di depannya dengan dingin, matanya penuh ketidakpedulian. Meskipun mereka adalah murid dari sekolah yang sama, orang-orang ini semua ingin membunuh diri mereka sendiri. Untuk orang seperti itu, Shen Chen tidak akan memiliki belas kasihan sama sekali. Satu-satunya penyesalan adalah dia tidak bisa membunuh senior Lin Hai itu. Namun, Lin Hai benar-benar baik. Chen Chen memperhatikan bahwa meskipun Lin Hai adalah yang pertama terlempar ke udara, dia sangat pintar dan bereaksi sangat cepat. Saat badak lapis baja besi menyerang, dia mengedarkan semua darahnya di antara lengannya dan membuat postur memblokir. Oleh karena itu, meskipun pria itu terlempar ke udara setelahnya, itu sebenarnya hanya sarana untuk melarikan diri menurut pengamatan visual Shen Chen. Lin Hai mungkin masih mempertahankan 90% kekuatan tempurnya dalam pukulan tadi, dan dia dapat pulih dengan sedikit penyesuaian. Dengan kata lain, meskipun rencana ini berjalan dengan baik, yang ada di depannya adalah situasi musuh saat ini. Karena badak lapis baja tidak bisa membunuhmu, ayo bertarung sampai mati. Shen Chen bukanlah orang yang mudah putus asa, dan akhirnya melihat ke bawah dengan dingin, lalu dengan cepat berangkat, berlari menuju gua yang telah dia setujui dengan Wang Yue sebelumnya. Rencana ini secara kasar telah mencapai harapan aslinya, dan orang-orang yang dibawa Lin Hai kali ini telah bubar. Selanjutnya, dia akhirnya bertarung secara adil dengannya dan kesempatan untuk bertarung sampai mati. 30.